Bismillah, assalamualaikum, selamat datang kembali di Tony FS dari akun Twitter @sandiputrana. Pengusiran setan, Bambang Atmaja. Sebuah kisah yang beliau tulis untuk pertama kalinya, yang tidak pernah disangka sebelumnya. Dan cerita ini terjadi pada seorang remaja 18 tahun yang harus menghabiskan sisa hidupnya untuk berbagai gangguan sosok setan yang datang dengan segudang teror. Dan sebelum menuju ke selengkapnya, mari kita berdoa bersama. A'udzu bikalimatillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwas samiul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya, Pengusiran Setan oleh Bambang Atmaja. Kisah ini terjadi pada tahun 2007 di sebuah desa yang berada di kaki gunung yang berada di Indonesia. Penulis tidak bisa menyebutkan nama tempatnya karena semua nama di sini juga adalah nama samaran. Mengingat semua yang telah terjadi sangat membuat traumatis pihak yang mengalami. Bambang adalah saat itu seorang anak remaja yang hidup dalam sebuah keluarga sederhana di sebuah perkampungan kaki gunung. Dia merupakan anak dari seorang guru honorer yang bernama Pak Guntur dan Ibu Asih. Kedua orang tua Bambang bekerja di sebuah sekolah yang tidak jauh dari rumahnya. Pak Guntur merupakan seorang guru bahasa Indonesia, sedangkan Bu Asih merupakan seorang guru matematika, dan mereka dengan ikhlas bekerja. Walaupun gaji yang mereka terima tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Bambang merupakan anak terakhir dari 3 bersaudara. Mereka semuanya adalah laki-laki yang saling dekat satu sama lain, bahkan tidak pernah bertengkar sedikit pun. Adam merupakan anak pertama. Dia berumur 21 tahun. Sedangkan Rizky, dia masih berumur 19 menuju ke 20 tahun. Rizky yang baru beberapa bulan lulus SMK, dia mulai memikirkan rencana hidupnya ke depan. Rizky bersama temannya yang bernama Teguh, mereka berencana untuk meninggalkan kampung dan berniat untuk bekerja di kota. Ya, kalau kerja di kota itu artinya kamu jauh dari pengawasan ibu sama bapak. Jadi kalau ada apa-apa gimana? Bapak sama ibu kan jadi ndak tahu kamu kayak gimana, ucap bapak kepada Rizky yang sedang meminta izin. Anakmu ini pak, bentar lagi umurnya udah 20 tahun. Jadi udah bukan anak kecil lagi pak. Aku juga mau lebih maju dari orang-orang di kampung ini. Kan kalau aku punya uang juga buat bantu bapak sama ibu, sahut Rizky. Bapak menghela nafas. Lalu bapak berkata kembali, ya sudah, gimana kamu saja. Tapi bapak cuma pesen, jangan pernah tinggalin sholat dan ibadahmu yang lain. Usahain juga buat serius sholat tepat waktu ya. Ibu juga titip, kesehatanmu dijaga ya. Jangan macam-macam di sana ya. Namun setelah itu bapak menatap Rizky kembali dan berkata, kehidupan yang kamu bayangkan dan akan kamu jalani di sana tidak akan selalu indah nak. Jadi kalau ada apa-apa, tolong kabarin kami di sini. Setelah mendapatkan izin dari bapak dan ibu, 3 hari kemudian Rizky pun memutuskan berangkat ke kota bersama Teguh. Mereka berdua terlihat sangat bahagia, dan kebahagiaan mereka bisa bapak rasakan dari raut wajahnya, seolah-olah mereka sedang menantikan masa depan yang cerah. Dan di saat itu pula adalah hari terakhir di mana Bambang bisa melihat kakaknya. Karena semenjak saat itu, Rizky dan temannya tidak pernah pulang kembali. Bahkan tidak ada satupun kabar yang mereka sampaikan. Waktu terus berlalu. Berminggu-minggu telah berlalu, Rizky dan temannya tidak juga kunjung pulang dan memberikan kabar. Bu Asih yang cemas perihal kondisi anaknya hanya bisa berdoa dan memohon takdir terbaik kepada Allah perihal anaknya. Pagi itu, bapak menyuruh Adam yang sedang libur bekerja untuk pergi ke kota mencari Rizky. Tanpa menolak, Adam pun menuruti perkataan bapaknya. Sekitar jam 7 pagi, Adam berangkat dengan motornya. Perjalanan dari kampung ke kota memakan waktu sekitar kurang lebih 5 jam. Adzan zuhur mulai berkumandang. Adam memutuskan untuk beristirahat dan sholat terlebih dahulu. Sembari setelahnya ia melanjutkan kembali mencari Rizky di beberapa sudut kota. Adam juga mengecek sebuah pabrik gula di kota tersebut. Tetapi Rizky juga tidak terdaftar di pabrik itu. Pencarian di kota tersebut hari itu, Adam tidak bisa menemukan Rizky dan temannya.
hingga Adam pun memutuskan untuk pulang ke rumah dan memberitahu orang tuanya. Ibu yang terus-menerus memikirkan Rizky, perlahan demi waktu ibu pun mulai jatuh sakit. Ia terus memikirkan bagaimana kondisi anaknya yang tidak kunjung pulang dan tidak pernah memberitahukan kabar. Bapak yang berusaha kuat, ia tidak bisa apa-apa lagi selain menenangkan istrinya. 1 tahun setengah telah berlalu begitu saja, tanpa ada berita sedikit pun dari Rizky dan temannya. Di sisi lain, Bambang yang baru saja lulus dari sekolah, ia hanya bisa membantu bapaknya merawat sang ibu di rumah karena sakitnya semakin memburuk. Adam juga sudah 3 bulan yang lalu keterima kerja di luar daerah. Ia pun pergi meninggalkan keluarganya di kampung. Tapi Adam setiap 2 pekan sekali selalu memberikan kabar melalui tetangganya, atau bahkan mereka saling berkomunikasi melalui telepon umum yang tak jauh dari kampung itu. Hari demi hari terus berganti, kondisi sang ibu semakin memburuk. Bapak sudah beberapa kali memeriksakan kondisi ibu ke dokter, tetapi hasil medis selalu menunjukkan kalau penyakit yang ibu alami hanya penyakit biasa dan tidak membahayakan. Bahkan dokter beberapa kali berkata, Bu Asi tidak kenapa-kenapa. Dan setelahnya dokter hanya memberikan obat yang sama selalu. Namun jika melihat dari apa yang mengenai ibu, kondisinya cukup parah dan memprihatinkan. Badan ibu semakin kurus, bahkan sesekali ia memuntahkan darah. Siang itu Bambang datang membawakan semangkok sup untuk ibunya. Bambang yang terlihat sangat sayang kepada ibunya, ia menyuapi ibu sesendok demi sendok sup dengan penuh kesabaran, karena seringkali sang ibu memuntahkan makanannya. Ibu makan yang banyak ya, biar nanti ibu kuat terus cepat sembuh, ucap Bambang. Ibu menatap Bambang dengan sayup-sayup matanya dan mulai bersuara dengan lirih. Kamu jangan tinggalin ibu ya, ucap ibu kepada Bambang. Bambang tersenyum dan mengiyakan perkataan ibu. Beberapa jam kemudian bapak pulang dari kerjanya. Bapak duduk di sofa depan TV seperti biasa dengan wajah letih. Melihat itu, Bambang bertanya sambil memberikan segelas air untuk bapak. Kenapa pak? Si Andri, murid bapak itu buat masalah lagi di kelas. Ya biasalah dek, nakal-nakalnya anak SMP. Suka main bola di kelas, berantem tak jelas, sama ngerokok di WC, jawab bapak. Bambang tersenyum, kemudian ia bertanya kembali. Oh ya bapak, semalam kenapa begadang lagi sih? Bapak terlihat bingung mendengar ucapan Bambang. Aku kan udah bilang pak, umur bapak itu udah gak muda lagi. Jadi jangan kebanyakan begadang pak, apalagi besoknya bapak kerja, ucap Bambang. Siapa yang begadang? Bapak dari habis isya juga udah tidur sama ibumu, jawab bapak. Aku jelas-jelas lihat bapak duduk di depan TV tengah malam. Mau aku tegur tapi aku udah terlalu ngantuk. Nah itu karena udah ngantuk, jadi kamu lihat yang enggak, jawab bapak. Beneran pak, aku lihat bapak cuma diem, gak gerak di depan TV burem yang gak ada gambar. Mendengar itu bapak tertawa. Bapak-bapak mana yang tengah malam nonton TV burem, gak ada gambarnya? Beneran ngantuk kamu ini, ucap bapak sambil tertawa. Bambang hanya terdiam kebingungan. Udah sholat belum? Tanya bapak. Belum pak, hehe. Astagfirullah, udah jam berapa ini? Bambang Atmaja, sahut bapak. Bambang hanya tersenyum. Terus ibumu sudah diberi maem belum? Sudah dong pak guru. Ya sudah, bapak mau lihat ibumu dulu. Bapak membuka pintu kamar ibu dengan perlahan, sembari melihat ibu yang sedang tertidur lelap. Bapak pun hanya melihat ibu dari pintu dan menatap ibu dengan rasa sedih. Namun saat ingin menutup pintu kamar, tiba-tiba bapak merasa heran, karena bapak melihat di sekitaran lantai dekat kasur ibu terdapat beberapa bunga kamboja yang berserakan. Bapak memungut salah satu bunga tersebut dan melihatnya. Ini kenapa ada bunga kamboja di sini? Di tengah bapak yang sedang kebingungan, tiba-tiba Bambang berteriak memanggil bapaknya. Bapak! Dengan panik bapak pun langsung bergegas menghampiri Bambang yang berada di depan toilet luar. Di saat itu, Bambang terlihat sangat syok dan tidak kuat menahan muntah. Bambang menunjuk ke salah satu titik dekat toilet kepada bapaknya, dan bapak langsung mengecek apa yang Bambang tunjuk itu. Alangkah terkejutnya bapak ketika melihat di tempat itu terdapat seekor kucing hitam mati tanpa kepala dengan bau yang cukup menyengat, dan lagi-lagi bunga kamboja berserakan di sekitarnya. Siapa yang bunuh dan buntungin kepalanya pak?
ucap Bambang. Bapak juga ndak tahu. Terus itu banyak bunga kamboja, sedangkan di sekitar sini nggak ada yang tanam, Pak, ucap Bambang lagi. Bapak juga lihat bunga kamboja di kamar ibu. Awalnya bapak kira itu kamu, sahut bapak. Ya enggak lah, Pak. Hari itu cukup dipenuhi kebingungan. Bapak segera menguburkan kucing tadi di halaman rumah. Pagi pun tiba. Bapak sedang sarapan nasi uduk bersama Bambang sebelum menuju ke sekolah. Hari ini bapak nggak mau bawa bekal, tanya Bambang. Nggak dulu, hari ini bapak kayaknya pulang cepet karena di sekolah lagi ada acara, jawab bapak. Oh iya Pak, si Andri murid bapak itu sering ngelakuin hal aneh apa saja, ucap Bambang. Yo kayak kenakalan anak SMP lainnya aja. Sabar banget kayaknya bapak ngadepin murid kayak si Andri, ucap Bambang. Namanya juga murid, pasti harus diperlakukan baik sama bapak. Si Andri diperlakukan baik itu bukan cuma karena dia murid bapak, tapi karena dia juga anak guru di situ. Ya jelas beda, sahut Bambang. Kamu ini ngomong apa sih? Ya bapak ndak mungkin gitulah, jawab bapak. Aku mau gak percaya juga, tapi bapak emang gak mungkin kayak gitu. Selang beberapa waktu kemudian, bapak pun berpamitan berangkat ke sekolah. Tak lupa ia pun selalu mencium kening sang istri sebelum pergi. Setiap hari bapak selalu berjalan kaki menuju sekolah, karena jarak sekolah yang tidak terlalu jauh dari rumahnya. Sesampainya di sekolah, bapak langsung duduk di ruang kerjanya, sembari merebahkan kakinya. Satu demi satu, guru-guru yang lain pun tiba di sekolah. Di tengah bapak sedang merebahkan kakinya, seorang guru lain datang menghampirinya sembari menjinjing sekotak makanan. Dia adalah Ibu Rati, seorang guru seni budaya yang merupakan seorang janda dengan satu anak, yang anaknya itu bernama Andri Haryanto. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Guntur, ucap Bu Rati. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Bu, jawab bapak sembari tersenyum. Seperti biasa, saya bawakan makanan untuk Pak Guntur, ucap Bu Rati. Ya Allah, udah hampir seminggu loh Ibu Rati kasih saya makanan terus. Tidak apa-apa, saya takutnya bapak belum makan dari rumah, supaya nanti bapak punya tenaga buat ngadepin murid kayak Andri, gurau Bu Rati. Gak usah repot-repot Bu, menjaga Andri adalah tugas saya dan tugas ibu sebagai orang tua dan guru, jawab bapak. Saya hanya merasa tidak enak saja Pak. Akhir-akhir ini Andri selalu membuat bapak sebagai wali kelasnya kewalahan, ucap Bu Rati. Bu Rati tenang saja, saya tidak kenapa-napa kok. Ya sudah, tapi diterima ya Pak makanannya. Ya, terima kasih ya Bu Rati. Oh ya, tolong sampaikan salam saya buat Bu Asi ya Pak. Semoga segera membaik, ucap Bu Rati. Ya Bu, nanti saya sampaikan, jawab Pak Bambang sembari menganggukkan kepalanya. Bu Rati pun pergi dan menuju mejanya. Sekitar pukul 8.30, sekolah pun mulai membuka acaranya. Mereka mengadakan acara untuk penyambutan beberapa orang yang akan menjalankan tugas di sekolah. Orang-orang itu adalah kiriman dari sebuah pondok yang cukup terkenal di daerah lain. Pihak pondok memilih sekolah tersebut karena sekolah itu merupakan sekolah madrasah di tingkat SMP. Jadi pihak sekolah dengan suka hati menerima orang-orang lain yang akan mengajari pelajaran agama. Acara pun dimulai. Pihak pondok memilih 2 orang dari pondok mereka untuk mengabdi beberapa bulan di sekolah dan di kampung tersebut. Mereka berdua merupakan para pria muda yang seumuran satu sama lain. Masing-masing dari mereka memiliki paras yang cukup tampan dan tinggi. Mereka bernama Lutfan dan Raden. Lutfan merupakan seorang pria yang cukup berprestasi di pondoknya, sedangkan Raden, dia hanyalah pria biasa saja di pondok. Lutfan dan Raden pun mulai memperkenalkan diri mereka dan mulai menceritakan tujuannya. Murid-murid sangat berantusias dengan kedatangan mereka, hingga acara pun telah selesai dilaksanakan. Setelahnya Lutfan dan Raden pun pergi ke wilayah kampung tersebut untuk berkenalan dengan warga. Bapak yang cukup kelelahan, dia kembali ke rumah dan tidak ikut pertemuan di kampung tersebut. Sesampainya bapak di rumah, seperti biasa, bapak langsung duduk di depan sofa depan TV sembari mengistirahatkan badannya. Bambang datang memberikan bapaknya segelas air. Pak, hari ini aku baru buat makanan cuma untuk ibu, ucap Bambang. Kenapa emangnya? Tanya bapak. Uang buat belanja habis Pak. Emang Bang Adam belum kirim uang? Tanya bapak. Belum Pak, Bang Adam juga belum kasih kabar sampai sekarang. Bapak menghela nafas dan tidak menjawab apa-apa lagi. Beberapa waktu kemudian suara pintu terdengar terketuk.
Bambang bergegas membukakan pintu dan ternyata itu adalah Bu Ratih bersama Andri. "Assalamualaikum." "Wah, ini Bambang ya?" ucap Bu Ratih. "Waalaikumsalam, iya." "Wah, udah besar ya. Dulu waktu terakhir saya lihat kamu itu masih kecil banget," gurau Bu Ratih. "Maaf, ibu siapa ya?" tanya Bambang. "Oh iya, saya Bu Ratih dan ini anak saya, Andri namanya. Saya teman kerjanya bapak kamu," jawab Bu Ratih. Bambang melihat Bu Ratih datang membawakan sebungkus buah jeruk di plastik. "Kami kesini mau menjenguk ibumu," ucap Bu Ratih. "Oh ya, silakan masuk," ucap Bambang. Bambang pun mempersilahkan Bu Ratih dan Andri masuk. Setelahnya Bambang langsung memanggil bapak. Pada siang itu, Bambang melihat Bu Ratih terlihat begitu akrab dengan bapaknya, seolah-olah mereka sudah kenal cukup lama. Mereka berdua terus tertawa membicarakan hal-hal dulu yang pernah mereka alami. Siang itu berlalu, Bambang masih penasaran tentang siapa sosok Bu Ratih itu. Dia pun menanyakan hal itu kepada bapak. "Pak, Bu Ratih itu siapa sih?" tanya Bambang. "Oh, Bu Ratih, dia teman kerja bapak di sekolah. Akrab banget ya kelihatannya," ucap Bambang. "Ya harus dong, namanya juga teman kerja. Masa kita harus perang satu sama lain?" jawab bapak. "Hehe, iya sih Pak. Kamu udah ikut ngaji sama ustadz baru di masjid?" "Aku udah 3 hari gak ngaji di masjid Pak. Jadi aku juga gak tahu kalau ada ustadz baru." Mendengar itu, bapak terlihat heran, karena biasanya Bambang selalu ke masjid. "Kenapa?" tanya bapak. "Males aja Pak sama anak-anak sini. Setiap hari mereka terus bilang aku kayak ibu-ibu lah, karena aku ngegantiin tugas ibu di rumah. Sering belanja ke pasar juga," jawab Bambang. Bapak merasa cukup sedih mendengar jawaban Bambang tersebut. Bapak pun berusaha terus membuat anaknya itu tetap kuat. "Biarkan saja mereka mau bicara seperti apapun itu, karena mereka tidak tahu kondisi kita. Dan mereka juga tidak sadar kalau Bambang itu anak yang berbakti." Bambang hanya terdiam mendengar bapaknya. "Maafin bapak ya, seharusnya di usia kamu sekarang ini, kamu fokus kejar mimpi kamu. Tapi kamu malah bantuin bapak jaga ibu," kata bapak. Bapak pun memeluk Bambang dengan perasaan bersalah sekaligus merasa pasrah. Di sisi lain, jam menunjukkan pukul 21:09. Bapak yang habis berbincang dengan Bambang, ia pun menuju kamar istrinya untuk tidur. Namun ketika bapak membuka pintu kamar, bapak pun dikejutkan oleh ibu yang sedang terduduk di kasur sembari mengunyah bunga kamboja yang banyak berserakan di lantai. Tatapan ibu begitu kosong mengunyah bunga kamboja tersebut. Bapak yang panik, ia pun berusaha menghentikan istrinya yang terus-menerus memunguti dan memakan bunga dari lantai. "Bu, istighfar Bu, nyebut Bu, nyebut." Ibu terus mengunyah bunga tersebut. "Bu, sadar Bu." Mendengar suara bapak yang terdengar seperti itu, Bambang langsung mendatangi ke kamar ibu, dan Bambang juga sama terkejutnya ketika melihat itu. "Ya Allah, Ibu," ucap Bambang. "Ini banyak bunga kamboja dari mana?" tanya bapak dengan suara panik. "Aku nggak tahu Pak." Di tengah bingungnya mereka, tiba-tiba ibu memuntahkan darah yang cukup kental serta merah pekat. Dan dalam darah tersebut terlihat beberapa ekor lintah yang masih hidup keluar dari mulutnya ibu. Situasi pada malam itu cukup keos bagi Bambang dan bapaknya, karena pada malam itu juga sang ibu meninggal dunia usai memuntahkan darah yang cukup banyak dan sesak nafas. Warga pun mulai berdatangan satu persatu ke rumah Bambang dan bapaknya. Lutfan dan Raden pun turut berduka cita dan membantu segala proses yang ada, hingga proses penguburan dilakukan pada malam itu juga. Jam 2:21 dini hari, jenazah telah selesai disolati dan akan segera dimakamkan. Para warga pun mulai mengangkat keranda menuju pemakaman. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalimat itulah yang terdengar di sepanjang dinginnya jalan menuju makam. Bambang terus menangis melihat ibunya digotong dengan keranda menuju makam. Kejadian malam itu sangatlah membuat Bambang tertekan. Apalagi Bambang harus melihat bagaimana cara sang ibu meninggal begitu mengerikan. Hal itu membuat Bambang tidak akan bisa melupakan kejadian malam itu
seumur hidupnya. Sementara itu di sisi lain, matahari mulai memercikkan cahayanya di sela-sela pepohonan perkampungan. Suara burung-burung mulai berkicau setelah tangisan Bambang di sepanjang malam. Pagi itu Bapak dan Bambang duduk di tikar ruangan depan dengan wajah yang lesu karena tidak tidur semalaman. Yang sabar ya nak, ibumu sudah tidak sakit lagi, ucap Bapak sembari berusaha tegar. Bambang hanya mengangguk dengan tatapan mata yang sembab. Bapak masih heran dengan adanya bunga kamboja itu. Dari mana datangnya? Kata Bapak. Iya Pak, terus aku juga lihat ibu muntahin lintah Pak, ucap Bambang dengan suara yang bergetar menahan tangisnya. Bapak masih tidak bisa berpikir dengan semua keanehan ini. Mungkin kita harus lupakan kejadian ini sementara, karena kita juga butuh istirahat dulu, kata Bapak. Iya Pak, sembari mengangguk. Aku ke kamar dulu ya Pak. Bambang langsung pergi ke kamarnya untuk beristirahat. Setelah itu, Lutfan pun datang menemui Pak Guntur. Assalamualaikum Pak Guntur, ucap Lutfan. Pak Guntur menyambut kedatangan Lutfan. Waalaikumsalam. Wah, Ustadz Lutfan, ayo silakan masuk, jawab Pak Guntur sembari tersenyum. Lutfan pun duduk di dekat Pak Guntur. Lutfan memulai obrolan dengan Pak Guntur. Maaf, anak Bapak cuma Bambang ya? Pak Guntur tersenyum lalu menjawab. Anak saya sebenarnya ada 3. Yang pertama namanya Adam. Dia sekarang lagi kerja di luar daerah, dan mungkin dia belum tahu kalau ibunya udah meninggal. Yang kedua namanya Rizky. Dia kerja di luar kota dari tahun 2006 lalu, tapi sampai sekarang dia seperti hilang tanpa jejak. Dan semenjak Rizky tidak memberi kabar, itulah istri saya mulai sakit. Lutfan terlihat bisa merasakan betapa kehilangannya Pak Guntur. Setelahnya mereka pun berbincang tentang hal lain. Di sela perbincangan itu, tiba-tiba terlihat seorang pria berjalan masuk ke rumah Pak Guntur dengan membawa sebuah koper. Pak Guntur yang melihat itu cukup terkejut karena pria itu adalah Adam. Adam? Sahut Pak Guntur. Adam langsung jatuh tersungkur dan menangis terseduh-seduh. Ibu! Hanya kata itulah yang Adam ucapkan. Pak Guntur segera menenangkan Adam yang nampak histeris. Setelah itu Adam langsung mengunjungi makam ibunya sambil terus-terusan menangis. Maafin Adam Bu, Adam gak pulang di saat-saat waktu terakhir ibu, ucap Adam sambil memeluk makam ibunya. Maafin Adam yang belum bisa bahagiain ibu. Maafin Adam Bu. Adam terus menangis. Siangnya, guru-guru dan beberapa murid datang dan turut berduka cita kepada Pak Guntur. Satu demi satu dari mereka terus memberikan kata-kata dan ucapan bela sungkawa atas kepergian Bu Asih. Lutfan dan Raden pun terus membantu Pak Guntur menghadapi situasi rumahnya yang terus ramai hingga hari ke-7 kepergian Bu Asih. Awalnya, semua hal yang terjadi berjalan seperti biasanya. Sampai pada saat hari ke-7 kepergian ibu, sesuatu yang mengerikan mulai datang. Tanggal 21 bulan Agustus tahun 2007, Bambang Atmaja. Kutipan dari suara rekaman pertama perbincangan antara Bambang dan salah satu pemuka agama. Hari ini, tanggal 21 Agustus tahun 2007, saya bersama seseorang yang telah mengalami berbagai ancaman dari sesuatu yang jahat, ucap seorang pemuka agama dalam sebuah rekaman. Sudah siap? Sudah, jawab Bambang. Silahkan. Sebuah suara menghela nafas. Nama saya Bambang Atmaja. Usia saya 18 tahun. Sekarang kaki kanan saya patah. Kulit badan saya banyak goresan luka cakaran. Dan saya beberapa kali memuntahkan lintah yang bercampur dengan darah. Siapa yang melakukan semua itu? Tanya pemuka agama. Dia, jawab Bambang dengan penuh ketakutan. Kapan pertama kali kamu lihat dia? Ucap pemuka agama. Pada saat hari ke-7 kepergian ibu, jawab Bambang. Malam itu, saat 7 hari kepergian Bu Asih. Setelah acara pengajian di rumah Pak Guntur, Bambang merasa tidak enak badan. Bambang pun meminta izin untuk tidak ikut membantu merapikan rumah seusai pengajian. Alasan kamu ini, gurau Adam kepada Bambang. Bambang tidak menjawab gurauan Adam.
karena dirinya sudah merasa tidak enak badan. "Kamu gak kenapa-napa kan?" tanya bapak. Bambang hanya menganggukkan kepalanya. "Ya sudah, istirahat. Terus makan dulu kalau belum makan," ucap bapak. Bambang hanya mengangguk, lalu ia pun masuk ke dalam rumah dengan wajahnya yang lumayan pucat. Langkah kaki Bambang mulai berjalan memasuki kamar dengan suasana malam di perkampungan yang terasa dingin. Sesekali Bambang mendengar suara burung kedasih di sekitar rumahnya. Bambang merebahkan tubuhnya di atas kasur dengan ditutupi oleh selimut. Suara angin terdengar bertiup cukup kencang dan Bambang pun mulai memejamkan matanya. Di saat itu, di antara hembusan angin yang bertiup, sayup-sayup Bambang mendengar sebuah suara yang terdengar lirih. Suara itu terus terdengar, seperti jaraknya tidak terlalu jauh. Lalu Bambang perlahan mulai membuka matanya dan melihat ke arah sekitarnya. Namun ia tidak melihat apa-apa. Bambang hanya melihat jendela kamarnya belum tertutup. Bambang pun turun dari kasurnya dan menuju jendela. Saat Bambang sedang menutup jendela, dari arah luar Bambang melihat sesuatu sedang berdiri membelakanginya. Sesuatu itu tengah berdiri dengan tubuh yang dibungkus oleh kain kafan. Dia terus bersuara lirih membelakangi Bambang. Tubuh Bambang seketika kaku melihat ke arah sosok itu, seolah-olah pandangan matanya dipaksa untuk melihat sosok tersebut. Sosok itu perlahan mulai membalikkan tubuhnya, dan dia pun mulai menatap Bambang sembari tersenyum di bawah gelapnya malam. Bambang sangat ketakutan, karena sosok yang ia lihat adalah sosok pocong ibunya. Kemudian pocong tersebut perlahan mulai menghampiri Bambang sembari tersenyum dengan hidung yang disumpal kapas. Dan saat itu pula Bambang berteriak ketakutan sembari beristighfar. Bapak dan orang-orang yang mendengar itu langsung bergegas menghampiri Bambang. Bambang yang ketakutan langsung memeluk bapaknya dengan tubuh yang gemetar. "Ada ibu, Pak," ucap Bambang dengan rasa takut. Bapak yang mendengar ucapan Bambang, ia sangat kebingungan. Adam berusaha menenangkan Bambang juga. Ia mengelus kepala Bambang sembari berkata, "Ibu kan belum lama pergi. Terus kamu juga lagi gak enak badan. Jadi itu cuma karena pikiran kamu saja," ucap Adam dengan lembut menenangkan Bambang. Bambang mulai tenang mendengar itu. "Kalau kamu belum bisa tidur sendiri, nanti Bang Adam temenin deh," hehehe, ucap Adam. "Iya, kalau mau bapak juga temenin nih," kata bapak. Bambang pun menggelengkan kepalanya seolah menolak. "Enggak apa-apa, aku baik-baik saja. Mungkin tadi cuma karena pikiran aja," jawab Bambang. Malam itu adalah pertama kalinya Bambang melihat sesosok yang terlihat seperti ibu. Tetapi pada saat itu Bambang masih memiliki alasan untuk menenangkan dirinya. Pagi pun tiba. Bapak Adam dan Bambang sedang berkumpul di ruang depan sembari menyantap sarapan pagi. "Udah 1 tahun lebih loh, Pak. Rizky belum ada kabar sama sekali," ucap Adam. "Kenapa nggak lapor polisi aja sih, Pak?" kata Bambang. "Waktu itu bapak sempat pernah coba lapor polisi, tapi ya gitu. Karena kita bukan orang kaya, jadi laporan bapak sia-sia," kata bapak. "Emang polisi ngomong apa sih, Pak?" tanya Bambang. "Ya polisi ngomong, katanya bapak terlalu khawatir aja. Siapa tahu anak bapak emang lagi sibuk beneran, jadi sampai lupa ngabarin," jawab bapak. Mendengar itu Bambang dan Adam terlihat kesal. "Kok gitu sih? Buktinya sampai sekarang Rizky belum ada kabar sama sekali," kata Bambang. Udah, intinya kita berdoa saja ya," kata bapak. "Bambang mana mau berdoa, sholat aja sekarang jarang," ucap Adam. "Duh, kenapa jadi bawa-bawa aku sih?" sahut Bambang. "Ya habisnya, sekarang kakak lihat kamu jarang sholat sih." "Sholat itu urusan aku sendiri ya," jawab Bambang dengan kesal. Kata siapa? Kalau kamu gak sholat terus kita gak ngingetin, ya sama aja kita juga bakal kena," jawab Adam. "Pantes kamu semalam ketakutan gak jelas. Orang kamu sendiri juga lalai sholatnya," lanjut Adam. "Kok jadi berisik gini sih?" kata Bambang. "Ya habisnya kamu dikasih tahu juga." Bapak terlihat bingung melihat mereka berdua, karena ini pertama kalinya mereka saling berkata dengan penuh kekesalan. Bambang langsung mengambil piringnya dan masuk ke dalam kamar. Adam yang melihat itu terlihat kesal. "Dih, kenapa sih?" kata Adam. Tak lama kemudian suara ketukan pintu terdengar. Adam langsung membukakan pintu dan melihat yang datang adalah Bu Ratih bersama Andri. Bu Ratih datang membawakan makanan untuk Pak Guntur dan anak-anaknya. Sambil tersenyum,
Bu Ratih memberikan salam di depan pintu lalu berkata, "Saya bawakan makanan untuk kalian," ucap Bu Ratih. Pak Guntur merasa tidak enak. "Waduh Bu Ratih, mulai ini kebiasaan," ucap Pak Guntur. "Tidak apa-apa, ayo diterima Pak Guntur," kata Bu Ratih sambil tersenyum. "Tapi kita baru aja makan, bahkan makanan saya juga belum habis," ucap Adam. Mendengar itu, Bu Ratih terlihat sedih. "Ya sudah, kalau tidak mau juga tidak apa-apa," jawab Bu Ratih. Enggak kok, sini makanannya saya terima," kata Pak Guntur sambil tersenyum dan menerima. "Ya sudah Bu, bapak saya mau melanjutkan makan dulu, nanti kalau kebanyakan basa-basi bisa telat lagi ke sekolahnya," ucap Adam. "Oh iya ya, maaf, saya mengganggu." "Ya," jawab Ratih sambil tersenyum. Kemudian Ratih pun pergi bersama anaknya. Lalu Adam langsung menutup pintu. "Kamu kok ngomongnya gitu sih Bang?" ucap bapak. "Siapa dia Pak?" tanya Adam tak suka. "Janda satu anak, maksudnya teman bapak di sekolah. Dia juga guru di sana," jawab bapak dengan sedikit kelepasan. Setelahnya sekitar jam 9 pagi, Adam sedang membuat sup ayam untuk orang rumah sembari mendengarkan lagu di radio. Kemudian Bambang datang menghampiri Adam sembari menyapu lantai. "Masaknya cepetan ya, habis ini lantainya mau aku pel," ucap Bambang. "Iya, sapu dulu aja yang bersih," jawab Adam sembari memasukkan sayuran ke dalam panci. Sembari menyapu, Bambang bertanya, "Bang, nggak balik kerja lagi? Besok abang berangkat Bang." "Oh, ya udah pel nih lantainya." "Ya udah, aku ambil lapelnya dulu ya Bang." Bambang pun menaruh sapu dan pergi mengambil lapel di dekat toilet luar. Saat Bambang sedang ingin mengambil lapel tersebut, tiba-tiba Bambang melihat bapak masuk ke dalam toilet sembari membawa lapel yang Bambang ingin gunakan. Bambang pun heran melihat bapaknya ada di rumah saat jam kerja. Spontan, Bambang langsung menegur bapaknya dari luar. "Pak, kok udah pulang sih?" tanya Bambang. Tidak ada sahutan sedikit pun dari dalam toilet. "Pak, bapak lagi sakit ya? Sampai izin pulang gitu?" tanya Bambang lagi. Lagi-lagi hanya hening yang bisa terdengar. Kemudian Bambang melihat pintu toilet yang masih terbuka. Ia pun perlahan mulai berjalan mendekati toilet. Saat Bambang masuk ke dalam toilet, Bambang melihat bapak sedang berdiri di sudut toilet sembari memegang lapel tersebut. Di situ bapak terlihat sangat pucat, bahkan tatapan matanya juga sangat kosong. Bapak berdiri sembari tersenyum menatap Bambang. "Pak, bapak sakit?" tanya Bambang yang kesekian kalinya. Seketika raut wajah bapak berubah menjadi sedih. Kemudian ia berkata, "Ibu tunggu kamu nak di alam kubur," ucap bapak dengan raut wajah sedih. Bambang mendengar itu langsung merasa ada yang tidak beres dengan bapaknya. Maksud bapak?" tanya Bambang dengan bingung. Belum sempat menjawab rasa bingung Bambang, tiba-tiba bapak menjatuhkan kepalanya. Kepala bapak jatuh dan menggelinding di kaki Bambang. "Dia akan menyiksamu," ucap kepala bapak sembari tertawa di lantai. Melihat itu Bambang langsung berteriak dan jatuh ke belakang. Badan tanpa kepala bapak yang sedang berdiri pun seketika berubah menjadi kurus kering. Ia langsung merangkak mengejar Bambang yang sedang kesakitan karena jatuh. Bambang pun berteriak semakin histeris. Mendengar itu sontak membuat Adam panik. Adam langsung mendatangi Bambang. "Bambang!" sahut Adam sembari berlari ke arah Bambang. Namun saat Adam melihat Bambang, Bambang sudah tidak sadarkan diri dan tergeletak di sekitar luar toilet. Sementara itu azan asar mulai terdengar. Bambang yang sudah berada di kamarnya perlahan mulai sadarkan diri. Ia melihat Adam di sampingnya dan juga bapak. Namun ketika melihat bapak, Bambang masih teringat kejadian pagi itu. Bahkan dari tatapan matanya Bambang masih dipenuhi rasa takut. Bapak memegang kening Bambang dan merasa suhu badan Bambang semakin demam. "Makin demam kayaknya ini," kata bapak. "Ya udah, nanti Adam kompres pak." Bapak hanya mengangguk. Kemudian Adam pun bergegas untuk sholat ke masjid. Setelah melaksanakan sholat asar berjamaah, Adam pun kembali ke rumahnya. Namun saat telah tiba di depan rumahnya, Adam melihat seorang pria asing sedang berdiri dan menaburkan sesuatu seperti bunga di halaman rumahnya. Merasa ada yang melihat,
Pria asing itu pun langsung bergegas pergi. "Hei!" panggil Adam. Pria itu terus berjalan tanpa mempedulikan Adam. Adam langsung melihat apa yang pria itu taburkan di halaman rumahnya. Hingga Adam pun mengetahui bahwa itu adalah bunga kamboja. Saat itu Adam tidak mengambil pusing karena Adam hanya berpikir bahwa mungkin itu hanyalah orang yang tidak jelas atau mungkin orang gila. Malam pun tiba. Bambang yang sudah dikompres beberapa kali, tetap saja suhu badannya tidak turun sedikit pun. Selain demam, semenjak saat itu pula, sifat Bambang perlahan mulai berubah. Ia mulai menjadi pendiam dan sering melamun. Ketika diajak berinteraksi pun, Bambang hanya terdiam. "Besok berobat ya," kata bapak. Bambang hanya terdiam. Di sisi lain, Adam sedang sibuk mempersiapkan untuk dirinya kembali bekerja di luar daerah. Setelah beberapa waktu izin karena meninggalnya sang ibu, bapak menghela nafas saat melihat Adam sedang membereskan kopernya. "Besok Bang Adam udah berangkat keluar daerah lagi ya?" kata bapak. "Iya pak, saatnya kembali nyari uang." "Tapi adikmu lagi sakit loh Dam." "Dia cuma sakit demam biasa pak, lagian dia udah bukan anak kecil lagi kok. Jadi bapak tenang aja." "Bang, saat kamu temui adikmu pingsan, kau lihat apa?" "Enggak ada apa-apa sih pak, memangnya kenapa?" "Bapak lihat punggung adikmu banyak luka cakaran." Mendengar itu Adam langsung berhenti merapikan koper. Adam langsung bergegas ke kamar Bambang. Dan saat Adam membuka pintu kamar Bambang, di situ Adam melihat Bambang sedang duduk di atas kasurnya dengan kedua tangan yang ditaruh di atas paha, sembari terdiam dengan tatapan kosong, serta wajah Bambang terlihat semakin pucat. Adam segera menghampiri Bambang dan mengecek apa yang bapaknya katakan tadi. Adam pun membuka baju Bambang, dan benar, ternyata punggung Bambang terdapat banyak sekali luka cakaran. Bapak datang menemui Adam di kamar Bambang. "Bener pak, punggungnya banyak luka cakaran," saut Adam dengan sangat khawatir. Adam kembali menutup baju Bambang. Bapak pun mencoba bertanya kepada Bambang apa yang terjadi saat dirinya pingsan pagi itu. "Apa yang terjadi? Kasih tahu bapak," ucap bapak kepada Bambang dengan perlahan dan suara yang bergetar ketakutan. Bambang pun menjawab, Aku lihat bapak tanpa kepala," jawab Bambang. Mendengar itu Adam langsung menghela nafas lalu berkata, "Untung deh kamu lihatnya bapak tanpa kepala. Coba aja kalau kamu bilang lihat hewan buas. Pasti besok aku bakal gak jadi pergi karena takut kalian kenapa-kenapa," kata Adam enteng. Bambang hanya terdiam. "Ya udah, sekarang Abang Adam lanjutin lagi sana, beresin kopernya," kata bapak. Adam mengangguk dan kembali ke kamarnya untuk membereskan koper. Di sisi lain, waktu malam semakin larut. Tepatnya pukul jam 00.27 dini hari, Adam baru saja selesai membereskan segala keperluannya. Adam pun berencana ingin buang air kecil sebelum tidur. Ia mulai membangunkan badannya dan berjalan keluar menuju toilet. Adam berjalan melewati kamar Bambang. Dan saat ingin melewati kamar Bambang, Adam melihat pintu kamar Bambang terbuka. Dari luar kamar, Adam melihat Bambang masih terduduk di atas kasurnya dengan posisi yang sama seperti sebelumnya, terdiam dengan tatapan kosong. Melihat itu, Adam merasa bingung karena sepertinya Bambang tidak bergerak sedikit pun sejak beberapa waktu yang lalu. Adam mencoba menghampiri. Ia pun berjalan perlahan menuju Bambang. "Dek, masih demam?" tanya Adam. Tiba-tiba Bambang menoleh ke arah Adam dengan wajah yang pucat dan tatapan kosong, sembari tersenyum kepada kakaknya. Bambang menarik sesuatu yang bergerak di dalam kulit punggungnya. Ia menarik seekor lintah yang terlihat menggeliat di tangannya, sembari terus tersenyum kepada Adam. Bambang pun perlahan memakan satu demi satu lintah yang ia tarik dari punggungnya. Adam yang melihat itu, ia hanya bisa diam terpaku dan dipenuhi dengan kebingungan. Namun semakin lama, Bambang mulai bersenandung Jawa di tengah gelap dan dinginnya malam itu. Adam bergegas membangunkan bapaknya yang sedang tidur di sofa depan TV. "Pak," ucap Adam. "Bapak," sembari menepuk bahu bapaknya. Bapak pun terbangun. "Kenapa bang?" tanya bapak dengan suara yang sangat mengantuk. "Bambang pak." "Kenapa Bambang?" "Aku nggak tahu dia kenapa,
Tapi aku lihat dia makan lintah, jawab Adam dengan panik. Bapak langsung bangun dan menuju ke kamar Bambang bersama Adam. Namun karena pintunya masih terbuka, Bapak dan Adam sudah bisa melihat Bambang dari luar kamar. Bambang yang masih terduduk, tiba-tiba ia memuntahkan darah yang cukup banyak dan kental. Darah yang Bambang muntahkan juga terdapat beberapa ekor lintah hidup. Bapak dan Adam juga langsung berlari menghampiri Bambang. Mereka terlihat sangat panik pada malam itu. Pagi itu, Bapak membawa Bambang ke rumah sakit. Tetapi lagi-lagi dokter berkata, sama seperti sebelumnya saat memeriksakan Bu Asih. Kami periksa tidak ada apa-apa, Pak, kata dokter. Mendengar itu Bapak sangat marah. Dari zaman istri saya, sampean terus bilang tidak kenapa-kenapa, terus bilang tidak ada apa-apa, tapi lihat sekarang, istri saya meninggal, ucap Bapak dengan emosi, marah. Maaf, Pak, Bapak juga bilang, katanya ada banyak lintah yang keluar dari mulut kan? Itu gak mungkin, Pak. Kami rasa Bapak dan keluarga butuh pergi ke psikiater atau psikolog terdekat, ucap dokter tak mau kalah. Saya dan keluarga saya gak gila ya, ucap Bapak. Pergi ke psikiater atau psikolog? Tidak harus gila, Pak. Bapak bisa konsultasi dulu ke sana, biar ada sedikit pencerahan, Pak, kata dokter. Kami tidak butuh itu, karena yang kami lihat itu nyata, jawab Bapak sembari berdiri lalu pergi meninggalkan rumah sakit itu. Sesampainya Bapak dan Bambang di rumah, Adam langsung bertanya kepada bapaknya. Apa hasilnya, Pak? Hasilnya tidak apa-apa. Gimana mungkin? Kita jelas-jelas lihat dia muntah darah, bahkan ada lintahnya. Apa yang kita lihat belum tentu mereka percaya, Bang. Ini aneh banget, Pak. Lalu Bapak menghela nafas dan berkata, Bapak rasa ada sesuatu yang menimpa keluarga kita. Maksud Bapak? Saat itu kondisi ibumu juga sama seperti ini. Bahkan sebelum ibumu meninggal, dia juga selalu memuntahkan darah disertai lintah. Itu yang membuat Bapak bingung. Terus kalau Bambang sampai mati kayak ibu gimana, Pak? Bapak juga takut rasanya. Aku dikasih kesempatan cuti 4 hari lagi, Pak. Loh, jangan gitu dong. Fokus sama kerjaanmu. Gimana aku bisa fokus, Pak, kalau kalian gak baik-baik saja di sini? Terus gimana kerjaanmu? 4 hari itu waktu terakhir, Pak. Kalau aku masih tidak masuk juga, aku akan diganti sama yang lain. Loh, jangan gitu, Bang. Kamu tenang, kita akan baik-baik saja. Aku gak mau ya, Pak, saat pulang ke sini kalian sama kayak ibu. Setelah dari rumah sakit itu, Bapak langsung kembali ke sekolah. Adam pun yang menjaga Bambang di rumah. Di sekolah, Bu Ratih bercerita bahwa Andri sedang sakit. Oh, pantas tidak kelihatan, kata Bapak. Iya, Pak, sekarang dia lagi dijagain sama kakaknya di rumah. Tapi bisa pas gitu ya. Soalnya Bambang juga lagi sakit di rumah. Sekarang dia lagi dijagain sama kakaknya. Oh iya, Pak. Ya Tuhan, saya baru tahu kalau Bambang lagi sakit, kata Bu Ratih. Sakitnya juga saya tidak tahu itu apa. Oh iya, Pak, Bambang lagi dijagain sama Rizky ya, tanya Bu Ratih. Oh enggak, dia lagi dijagain sama Adam di rumah. Ngomong-ngomong Rizky kemana ya, Pak? Kayak nggak pernah kelihatan gitu. Saya juga nggak tahu, Bu, dia kemana. Oh gitu, sahut Bu Ratih. Emangnya kenapa ya, Bu, nanya soal Rizky? Oh enggak kenapa-napa, Pak. Saya cuma pengen tahu aja. Biasalah, namanya juga ibu-ibu. Hehehe, gurau Bu Ratih. Siang pun tiba, namun matahari tidak seperti biasanya. Karena siang ini kumpulan awan gelap dan mendung datang menutupi cahaya. Suara gemuruh petir mulai terdengar perlahan. Adam yang sedang duduk dan menonton kartun di TV pun merasa bahwa sepertinya akan hujan. Ia pun berjalan ke depan pintu, sembari melihat suasana luar yang tercium aroma tanah. Wah, kayaknya mau hujan nih, kata Adam. Petir terus bergemuruh di langit. Adam keluar dan mengangkat jemuran di halaman rumahnya. Satu persatu baju ia masukkan ke dalam keranjang, dengan diiringi angin yang terus berhembus cukup kencang. Di sisi lain, Bapak sedang berjalan menuju rumah Bu Ratih, sembari membawa seplastik roti dan susu. Ketika beberapa langkah lagi sampai di depan rumah Bu Ratih, tiba-tiba hujan turun begitu deras, menerjang tanah di sana. Bapak langsung berlari ke depan pintu rumah Bu Ratih.
dengan baju dan celana yang cukup basah. Bapak langsung mengetuk pintu rumah Bu Ratih. "Assalamualaikum," ucap bapak sembari mengetuk pintu itu. "Assalamualaikum Bu Ratih," sahut bapak yang kedua kali. Bu Ratih pun membukakan pintu rumahnya dengan agak terkejut karena kedatangan Guntur. "Wah, Pak Guntur," sapa Ratih sembari tersenyum menyambut Pak Guntur. Pak Guntur langsung menjelaskan tujuan dia datang ke sana. "Saya mau menjenguk Andri, Bu," ucap Pak Guntur dengan badan yang agak kedinginan karena basah. "Waduh Pak, kebetulan Andri sedang pergi sama kakaknya ke klinik," jawab Bu Ratih. "Oh ya sudah, kalau gitu saya titipkan ini saja untuk Andri. Maaf saya tidak bisa memberikan apa-apa," kata Bu Guntur. "Wah, terima kasih banyak Pak, saya terima ya." Pak Guntur mengepal kedua tangannya karena merasa dingin. Melihat itu, Bu Ratih berkata, "Pak, masuk dulu yuk, di luar dingin," ucap Bu Ratih. "Enggak Bu, saya mau pulang saja, langsung." Jangan dong, baju Pak Guntur basah loh. Nanti kalau sakit gimana? Kan masih harus jagain Bambang," kata Bu Ratih. Mendengar perkataan Bu Ratih tadi, membuat Pak Guntur mengurungkan niatnya untuk segera pulang. Pak Guntur pun masuk ke dalam rumahnya Bu Ratih dengan baju yang basah. Pak Guntur pun duduk di sofa ruang tengah, sembari menyelonjorkan kakinya. Bu Ratih langsung pergi mengambilkan handuk untuk Pak Guntur. Sembari menunggu, Pak Guntur menengok dan melihat-lihat sekeliling rumah Bu Ratih yang penuh dengan lukisan kuno dan barang-barang antik. Lalu Bu Ratih pun datang dan memberikan handuk untuk Pak Guntur. Dengan spontan, Pak Guntur langsung mengelap tangan dan badannya yang basah. Kemudian Bu Ratih menatap Pak Guntur dengan penuh perhatian. "Itu di dalam bajunya masih basah loh Pak," kata Bu Ratih. "Iya Bu," jawab Pak Guntur sembari tersenyum. "Dibuka aja bajunya Pak," ucap Bu Ratih sembari tersenyum melihat Pak Guntur. "Saya tidak ada baju gantinya Bu," ucap Pak Guntur. "Oh, saya ada baju ganti, tapi bekas almarhum suami saya Pak. Sebentar ya, saya ambilkan dulu." "Maaf ya Bu, saya udah ngerepotin." Tak beberapa lama kemudian, Bu Ratih datang membawakan baju dan celana bekas almarhum suaminya. "Ini Pak, ayo diganti." Pak Guntur langsung membuka perlahan bajunya yang basah dan mengambil baju almarhum suaminya Bu Ratih. "Ayo diganti Pak, kayaknya cocok deh sama Bapak." "Mosok sih?" jawab Pak Guntur sembari tersenyum. Pak Guntur pun mulai mengganti bajunya. Melihat badan Pak Guntur yang cukup bagus dari bapak-bapak pada umumnya membuat Bu Ratih kagum. "Badannya cukup bagus ya," kata Bu Ratih. "Iya, ini karena saya sering ngangkut air dari sumur," jawab Pak Bambang. Bu Ratih hanya diam dan terpana melihat Pak Guntur. "Kok diam aja Bu?" tanya Pak Guntur. "Bagus Pak, beda sama almarhum suami saya." Kemudian Pak Guntur tersenyum menatap Bu Ratih. Lalu ia pun berkata, "Kenapa? Mau nyoba?" tanya Pak Guntur tanpa sadar, seolah-olah dirasuki sesuatu. Bu Ratih tersenyum penuh keheranan dengan ucapan Pak Bambang. "Hah, maksudnya?" tanya Bu Ratih sembari tersenyum. Lalu Pak Guntur mendekati Bu Ratih dan berbisik, "Anak-anakmu lagi pada pergi kan?" Perlahan ucap Pak Guntur di telinga Bu Ratih. "Tenang saja, kalau kamu mau saya bisa suruh mereka pergi lebih lama," jawab Bu Ratih dengan tatapan penuh hasrat kepada Pak Guntur. Pak Guntur berkata kembali sembari perlahan memegang wajah Bu Ratih. "Sudah lama saya tidak menyentuh wanita, apalagi wanita itu secantik dirimu." Kemudian Pak Guntur mencium Bu Ratih dengan penuh hasrat dan nafsu. "Untung saja sedang hujan, jadi aku bisa berteriak kesakitan tanpa harus terdengar orang-orang," ucap Bu Ratih yang mulai membuka baju Pak Guntur di ruang tersebut. Mereka berdua pada akhirnya melakukan sebuah dosa besar berhubungan badan berzina di saat itu. Sementara itu di sisi lain, Adam yang masih melanjutkan menonton TV di rumah, ia merasa sedikit khawatir karena bapaknya belum juga pulang. Adam berusaha mengalihkan khawatirnya dengan terus menonton TV. Namun tiba-tiba acara TV itu berganti dengan sendirinya. Kok? Ucap Adam yang kebingungan. Adam langsung mengganti kembali ke acara semula. Hingga tak lama kemudian, acara TV tersebut berganti kembali dengan sendirinya. Acara TV tersebut tiba-tiba menayangkan sebuah berita kematian seorang penyanyi dari Korea Selatan yang mati bunuh diri karena depresi. Adam yang melihat itu langsung dipenuhi kebingungan. Kemudian tiba-tiba acara TV tersebut berganti kembali dengan sendirinya menjadi sebuah acara yang membuat Adam sangat terkejut dan ketakutan
karena acara tersebut menampilkan ibunya yang sedang disiksa di alam kubur. Ibunya sedang terbaring kaku dan tubuh yang dibungkus oleh kain kafan kotor, sembari terus-terusan menangis meminta tolong di tengah-tengah kegelapan. "Tolong!" teriak sang ibu. "Tolong ampuni saya, Tuhan!" Sang ibu terus berteriak penuh penderitaan. "Tolong hidupkan saya lagi! Tolong!" Tanpa henti sang ibu menangis meminta tolong. "Tolong hidupkan saya lagi di dunia ya Tuhan, maka saya janji akan bertaubat dan menebus dosa-dosa saya," tangis sang ibu. Adam di situ benar-benar sangat ketakutan. Adam berusaha mencabut colokan TV tersebut, tetapi tetap saja masih menyala. Tiba-tiba, sang ibu menoleh ke arah Adam dan berkata, "Adam anakku, ibu terus-terusan disiksa di sini, sakit." Adam terbujur kaku melihat itu. "Setelah alam kubur ini, ibu bakal disiksa lagi di neraka," teriak ibu yang terakhir kalinya sebelum TV menjadi buram dan mati. Adam terlihat berkeringat dan merasa sangat ketakutan melihat itu. Nafasnya pun terengah-engah. Di tengah-tengah itu seketika Adam melihat Bambang berjalan menghampirinya. Bambang terlihat pucat dan kelopak matanya menjadi kecoklatan. Bambang pun berkata dengan suara yang bergetar ketakutan, "Kak, dosa apa yang udah ibu lakuin?" tanya Bambang. "Apa maksud kamu?" Pandangan mata Bambang tiba-tiba tertuju pada suatu arah. Lalu Bambang berkata, "Dia datang lagi, Kak," kata Bambang sembari melirik ketakutan. "Siapa?" tanya Adam lagi. Namun belum saja Bambang jawab, tiba-tiba Bambang terlempar ke belakang, menabrak dinding, hingga Bambang pun terjatuh dan tak sadarkan diri. Adam langsung berteriak dan mengejar Bambang. Siang itu adalah awal dari semua teror yang Bambang alami, karena setelahnya sesuatu yang jahat itu datang lebih parah. Setelah kejadian itu, Bambang langsung dilarikan ke rumah sakit karena kaki kanannya patah. Karena itu pula Bambang di rumah hanya bisa terdiam sembari meratapi kakinya yang patah. Bapak duduk bersama Adam di ruang depan sembari menunggu Lutfan dan Raden datang. Tak lama kemudian, Lutfan dan Raden datang menemui Bapak dan Adam. Bapak dan Adam pun langsung bercerita beberapa kejadian yang telah terjadi menimpa keluarganya. Mendengar itu, Lutfan dan Raden meminta izin untuk melihat Bambang di kamar. "Baik Ustadz, mari ikut saya," ucap Bapak sembari mengantar Lutfan dan Raden menemui Bambang di kamar. Bapak membuka pintu kamar Bambang dan melihat Bambang sedang terbaring di kasurnya. "Assalamualaikum," ucap dari masing-masing Ustadz tersebut. Bambang menoleh ke arah mereka dengan kepala yang agak pusing karena terlalu lama berbaring. Raden berjalan perlahan melihat sekeliling kamar Bambang. Dan dari pandangan matanya Raden itu, ia seperti melihat sesuatu yang membuatnya beristighfar. Lutfan menatap Bambang lalu ia berkata, "Kamu tahu siapa dia?" tanya Lutfan. Bambang menggelengkan kepalanya, seolah ia mengatakan tidak. Lutfan kemudian menatap Bapak seperti mengisyaratkan sesuatu. Raden pun datang menghampiri mereka kembali setelah melihat-lihat setiap sisi kamar Bambang. Lalu Raden berkata kepada Lutfan, "Mereka yang ada di kamar ini bukan apa yang Bambang maksud." Kemudian Lutfan menuangkan segelas air yang ada meja samping kasur Bambang. Lutfan pun membacakan beberapa doa di air tersebut. Sembari menunggu Lutfan, Raden menyuruh Bapak dan Adam untuk mendudukkan Bambang. Namun ketika Bapak dan Adam mengangkat tubuh Bambang, entah kenapa rasanya berat, sangat berat. Mereka semua mencobanya beberapa kali, tetap tidak bisa. Lutfan yang selesai membacakan doa, ia berkata, "Sudah, biarkan saja berbaring." Setelah itu Lutfan langsung meminumkan air tersebut kepada Bambang. Perlahan air yang berisikan doa tersebut mulai masuk ke dalam mulut Bambang. Bambang yang tidak banyak bicara, tiba-tiba matanya melotot seperti merasakan sakit setelah meminum air tersebut. "Kenapa dia, Ustadz?" tanya Adam. Bambang seketika langsung tertawa kencang. Ia tertawa sembari menatap orang-orang yang ada di kamar tersebut. "Bambang kerasukan," jawab Raden. Suara Bambang pada saat itu berubah menjadi seperti seorang pria tua. Lalu ia pun berkata dengan tatapan melotot kepada mereka, "Bocah lanang iki, arep kita gawe modar."
sesuatu yang merasuki Bambang itu berbicara menggunakan bahasa di sebuah daerah. Anak laki-laki ini akan saya bawa mati. Yang dimana Raden dan Lutfan cukup bisa memahaminya, karena mereka pernah membantu seseorang yang berasal dari daerah tersebut. "Sira siapa?" tanya Raden. Yang merasuki Bambang hanya tertawa tanpa menjawab apa-apa. Kemudian sosok tersebut langsung keluar dari tubuh Bambang. Raden menatap Lutfan, dan setelah itu mereka meminta berbicara dengan Bapak dan Adam di luar kamar. Mereka semua berkumpul lagi di ruang depan. Lutfan dan Raden memulai pembicaraan. Lutfan berkata, "Sosok yang tadi merasuki Bambang itu, dia bukan sosok apa yang Bambang maksud," kata Lutfan. "Iya, ada sesuatu yang jauh lebih jahat yang bersarang di tubuh Bambang," kata Raden. "Tetapi mohon maaf, karena kemampuan kami hanya sebatas itu dan terbatas, jadi kami tidak bisa mengetahui lebih dalam lagi atau bahkan berkomunikasi dengan sosok itu," kata Lutfan. Bapak terlihat sedih. "Tapi dengan air doa tadi insya Allah Bambang jadi lebih tenang untuk beberapa waktu," kata Lutfan kembali. "Terima kasih Ustadz atas bantuannya," kata Bapak. Kemudian Lutfan pun menambahkan beberapa nasihat untuk Bapak dan Adam. "Tetap jaga ketakwaan dan iman kalian, karena setan bisa masuk melalui celah-celah keburukan manusia." Setelah itu Lutfan dan Raden berpamitan. Mereka kembali ke rumah asramanya di samping masjid. Bambang mulai merasa tenang. Yang ia rasakan hanyalah kakinya yang patah. Hingga akhirnya, setelah 1 hari berlalu, ketenangan itu perlahan mulai memudar. Malam ini Bambang sedang memakan nasi goreng di sofa depan TV. Bambang menonton acara bola sembari menyantap nasi goreng tersebut. Lalu Adam lewat sembari membawa piring bekas makannya menuju tempat cuci piring. Melihat Adam, Bambang pun menyahuti, "Bang, ayo nonton bola." "Enggak ah," kata Adam. "Kenapa? Takut ya?" gurau Bambang. "Abang lagi dengerin radio di kamar." "Dengerin apaan sih emangnya?" "Dengerin lagu Peter Pan," jawab Adam sembari membuka keran dan mulai mencuci piring tadi. "Bang, Bapak kemana?" tanya Bambang. "Gak tahu, palingan juga ke rumah Bu Ratih." "Malam-malam gini ngapain ke rumah Bu Ratih? Padahal lumayan jauh loh rumah Bu Ratih itu," sahut Bambang. "Bapak tuh sekarang udah makin deket sama Bu Ratih. Gak tahu tuh udah pernah ngapain aja," jawab Adam. "Ih, apa-apaan sih Bapak? Ibu baru aja meninggal, masa mau cari istri lagi?" kata Bambang. "Iya tuh Bapak udah berumur juga. Iya, dari awal juga aku udah gak suka banget lihat Bu Ratih, apalagi sama anaknya." "Loh, sama dong kayak abang. Abang juga gak suka lihat dia. Kalau lihat dia tuh bawaannya kayak ada sesuatu gitu, tapi gak tahu itu apa." Selesai mencuci piring, Adam melihat sampah yang sudah menumpuk. "Kalian pada makan apa aja sih? Sampah sampai menumpuk kayak gini." Kemudian Adam membereskan sampah tersebut dan memasukkannya ke dalam plastik hitam, sembari mengikat plastiknya juga. Adam pun mengangkat sampah tersebut dan membawanya keluar. Di luar Adam melihat sekitarnya begitu sepi dan terasa dingin. Bahkan sekitarnya juga terlihat remang-remang gelap, karena hanya diterangi dengan beberapa lampu kuning di sisi jalan. Namun ketika Adam selesai membuang sampah tersebut, tiba-tiba tanpa sengaja Adam melihat seorang anak kecil sedang menaburi bunga kamboja di halaman rumah Adam. Sontak, Adam pun langsung meneriaki bocah tersebut. "Woi, lagi ngapain lo?" teriak Adam. Dan ketika bocah itu menoleh, Adam sangat terkejut, karena bocah itu adalah si Andri. Andri langsung berlari setelah melempari halaman rumah Adam dengan bunga kamboja. Melihat itu, Adam langsung masuk ke dalam rumah dan menemui Bambang dengan tergesa-gesa. "Dek, barusan abang lihat anaknya Bu Ratih ada di halaman rumah kita, Dek," ucap Adam dengan panik. "Maksud abang si Andri?" Adam mengangguk dan mengiyakan hal itu. Lalu Adam pun berkata lagi dengan penuh rasa takut, "Dia lempari rumah kita dengan bunga kamboja, Dek." Seketika lampu di rumah tiba-tiba mati. Bang, kenapa ini?" tanya Bambang sembari melirik ke sekitarnya yang tidak terlihat apa-apa. "Kamu jangan gerak kemana-mana, abang cari penerangan dulu." "Jalannya sambil ngeraba-raba sekitar bang, takutnya nanti nabrak sesuatu, kan gelap banget ini." Adam pun pergi mencari penerangan di rumahnya. Ia berjalan sembari memegang beberapa benda dan dinding supaya tidak jatuh. Hingga rasanya Adam sudah berada di dekat lemari kayu yang tidak jauh dari ruang TV tersebut.
Suasana pada malam itu betul-betul gelap. Adam memanggil Bambang supaya memastikan kalau Bambang masih ada di situ. "Bambang, jangan kemana-mana ya," sahut Adam. "Iya." Adam terus mengorek-ngorek lemari kayu tersebut sembari mencari sesuatu, sampai pada akhirnya Adam mendapatkan korek api kayu. Adam langsung menyalakan korek tersebut dan menoleh ke arah Bambang. Korek api tersebut ternyata lumayan membantu menerangkan beberapa sisi rumah, walaupun tetap saja gelap. Tetapi setidaknya Adam masih bisa melihat Bambang sedang duduk di depan TV. "Bambang!" Namun Bambang hanya terdiam menatap ke arah Adam. Tiba-tiba korek yang Adam pegang mati. Adam menyalakan sebatang korek api lagi dan Adam pun masih bisa melihat Bambang ada di situ. Adam beranjak berjalan dari lemari kayu tersebut menuju Bambang. Namun baru saja ingin melangkah, seketika korek api yang Adam pegang mati kembali. Adam menyalakan lagi sebatang korek api. Kemudian kembali melihat ke arah Bambang. Tangan Adam yang sedang memegang sebatang korek api tersebut seketika bergetar ketakutan, karena di situ Adam melihat sesosok pocong yang sedang terbaring kaku di hadapan Bambang dengan mulut menganga. Wajah pocong tersebut dipenuhi belatung yang berjatuhan ke lantai. Bambang yang berada di situ, ia pun memunguti satu persatu belatung dari pocong tersebut, lalu memakannya. Sambil tersenyum, Bambang mengunyah belatung itu dan perlahan melirik Adam. Korek yang Adam pegang pun mati kembali. Adam yang bergetar ketakutan, ia mencoba menyalakan lagi sebatang korek. Krek. Korek itu menyala kembali. Pocong tersebut masih berada di hadapan Bambang. Akan tetapi Bambang yang semula duduk tiba-tiba ia sudah berdiri dengan kondisi kakinya yang masih patah. Bambang berkata dengan suara yang sangat berat, tertawa menunjuk Adam. "Adam, kau beribadah, tetapi hati dan dirimu seperti tidak memiliki Tuhan," ucap Bambang yang sedang kerasukan. "Di saat itulah aku akan datang menjemput kalian satu persatu," ucapnya sembari tertawa. Bambang berjalan mundur dan menjauh dari cahaya api, sembari terus-terusan tertawa menunjuk Adam. Pocong yang sedang berbaring di lantai, perlahan tubuhnya mulai terangkat dan berdiri menghadap ke arah Adam. Pocong tersebut melayang mendekati Adam yang semakin ketakutan. Adam berusaha membaca beberapa surah yang ia hafal, tetapi pocong tersebut malah mengikuti bacaan yang Adam baca. Hingga pocong itu berhenti tepat di depan wajah Adam, sembari terus mengikuti bacaan Adam. Bau busuk yang menyengat seolah menusuk hidung Adam. Adam sangat ketakutan, tubuhnya bergetar disertai keringat yang terus menetes. Pocong tersebut berkata di hadapan Adam, "Aku jauh lebih hafal dari apa yang kau baca." Tiba-tiba pocong itu memuntahkan lintah dan darah. Adam yang sudah tidak tahan lagi, ia pun berteriak. Teriakan Adam cukup membuat beberapa warga yang sedang lewat terkejut. Mereka pun langsung bergegas datang melihat Adam, termasuk Lutfan dan Raden. Kondisi rumah Adam yang cukup gelap membuat warga harus menyalakan senter. Warga terkejut melihat Adam begitu ketakutan. Kakinya bergetar di antara belasan lintah yang menggeliat di lantai. "Astagfirullah, ada apa ini, Dam?" tanya salah satu warga. "Tolong cari Bambang, Pak. Dia pergi nggak tahu kemana," ucap Adam dengan penuh ketakutan. "Biar saya sama Pak Karjo aja yang cari Bambang," ucap Raden. "Ya Ustadz, ayo," sahut Pak Karjo. Raden dan Pak Karjo pergi mencari Bambang di sekitar rumah, hingga mereka berdua menemukan Bambang di dekat pintu gudang. Bambang sedang berdiri membelakangi mereka dengan kaki kanannya yang patah. "Bambang?" sahut Raden. "Bambang, kamu kenapa?" tanya Pak Karjo. Perlahan Bambang menengok ke arah mereka berdua, sembari tersenyum dengan tatapan kosong dan wajahnya yang pucat. "Siapa kamu?" tanya Raden. Tanpa menjawab, tubuh Bambang tiba-tiba bergerak patah-patah, bahkan suara tulangnya bisa terdengar. Bambang membuka mulutnya dengan cukup lebar. Raden mulai membacakan doa dan meminta perlindungan Allah. Dari mulut Bambang satu persatu mengeluarkan bunga kamboja yang masih utuh. Hal itu membuat Pak Karjo terkejut dan sebisa mungkin ia beristighfar. "Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah." Raden terus membacakan doa dan meminta pertolongan Allah, hingga pada akhirnya membuat Bambang berteriak lalu tak sadarkan diri. Kejadian malam itu telah berlalu. Sampai keesokan harinya kondisi Bambang semakin parah. Sosok yang bersarang dalam tubuh Bambang sepertinya semakin jahat. Dia akan mencelakakan Bambang kapan saja, kata Lutfan. "Apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Saya sudah tidak tahu lagi harus apa,"
ucap bapak dengan rasa penuh kesedihan kepada Lutfan dan Raden. Lutfan menghela nafas, kemudian menjawab kesedihan bapak. Jika melihat kondisinya seperti ini, kami akan meminta bantuan kepada seseorang yang mampu tentang hal ini, jawab Lutfan. Iya, saya mohon tolong kami, ucap bapak dengan penuh keinginan. Tenang saja pak, timpal Raden. Dan pada hari itu juga, Lutfan dan Raden kembali ke pondoknya di luar daerah untuk meminta bantuan dari seorang syekh. 18 jam mereka di perjalanan dan akhirnya tiba di pondok. Lutfan dan Raden langsung menemui syekh dan menceritakan semuanya. Syekh pun tersenyum ketika mendengarkan kedua muridnya itu. Kemudian beliau berkata, "Kalian takut sama hal tersebut sampai harus kembali menemui aku di sini?" Ucap syekh sembari tersenyum. Lutfan dan Raden hanya terdiam menatap syekh. "Maaf syekh, sepertinya kami memang terlalu takut untuk membantu mereka," kata Raden. "Apa yang membuat kalian takut untuk membantu mereka?" "Kami takut gagal syekh, karena iman kami masih terlalu lemah," jawab Raden sembari menunduk dan merasa malu. Kemudian syekh tersenyum kembali dan memberikan beberapa nasihat untuk kedua muridnya. "Yakinlah bahwa Allah yang akan membantu kalian, serta bertakwalah sebagaimana yang Allah perintahkan," ucap syekh. "Tapi maaf syekh, apa yang kita hadapi sekarang ini sepertinya berhubungan dengan ilmu sihir. Jadi kami merasa tidak cukup mampu untuk hal itu," kata Lutfan. "Kembalilah bersama Gus Husain untuk membantu mereka. Insya Allah kalian bisa melakukannya," ucap syekh. "Baik syekh," kata Lutfan dan Raden bersamaan. "Lakukan semua ini karena Allah, karena melawan dan memerangi segala kemungkaran serta kemusyrikan itu adalah tugas kalian sebagai seorang muslim." Mereka berdua pun berpamitan dengan syekh, kemudian segera menemui Gus Husain yang sedang berada di perpustakaan. Siang itu Gus Husain sedang berada di perpustakaan. Ia terlihat sedang mengetik sesuatu di sana dengan beberapa buku catatan dan sebuah rekaman miliknya. Lutfan dan Raden pun datang menghampiri Gus. "Assalamualaikum Gus," ucap Lutfan. Melihat mereka datang sedikit membuat Gus Husain terkejut. "Waalaikumsalam, Masya Allah, anak dua ini." Lutfan dan Raden tersenyum melihat Gus yang terkejut itu sembari mencium tangan Gus. "Kalian kok udah pulang? Memangnya kasusnya udah selesai?" tanya Gus Husain. Lutfan tersenyum. "Belum Gus," kata Lutfan. "Lah terus apa? Kalian mau bawa Rizky pulang?" tanya Gus Husain kembali. Lutfan dan Raden hanya tersenyum mendengar tebakan Gus Husain. "Biarinlah Rizky di sini dulu, jangan buru-buru pulang," kata Gus Husain. "Maaf, tapi bukan itu Gus." "Loh terus apa?" Lutfan langsung memberikan penjelasan kepada Gus Husain. "Sepertinya apa yang dihadapi oleh keluarga Rizky adalah ilmu hitam Gus. Jadi kita mau minta bantuan dari Gus Husain untuk membantu kami di sana. Karena kami juga perlu banyak belajar dari Gus di pengalaman pertama kami ini," kata Lutfan. "Tolong kami Gus, kasusnya cukup parah," timpal Raden. Lalu Gus Husain menarik nafas kemudian menjawab. "Baiklah, saya akan bantu kalian di sana," jawab Gus. "Baik, terima kasih banyak Gus," ucap Lutfan dan Raden bersamaan. "Kebetulan sekali, saya juga sedang riset dan mencari kisah untuk saya jadikan buku," kata Gus Husain. "Wah, siapa tahu kisah ini bisa Gus ceritakan kembali melalui buku," kata Raden. Gus Husain tersenyum. "Ya sudah, boleh saya minta tolong?" tanya Gus. "Iya Gus, tolong bantu saya membereskan keperluan saya untuk di sana ya." "Baik Gus." Lutfan melirik ke alat rekam milik Gus. "Alat rekaman baru Gus?" tanya Lutfan. "Iya, alat rekaman yang lama sudah terlalu tua dan ketinggalan zaman," jawab Gus. Kemudian Gus menyalakan salah satu hasil rekaman tersebut. Rekaman pun menyala, dan di dalam rekaman tersebut terdengar suara seorang wanita yang sedang menangis. "Anak saya hilang," ucap wanita tersebut sembari menangis. Gus terdengar menghela nafas. "Saya lihat anak saya dibawa oleh sesosok makhluk yang mengerikan," kata wanita tersebut. "Seperti apa sosoknya?" tanya Gus. "Sosoknya seperti anak-anak tetapi tidak memiliki kepala." "Maksudmu bocah tanpa kepala?" "Iya." Setelahnya Gus pun langsung mematikan rekamannya. Mendengar itu Lutfan bertanya. Apa itu Gus?" tanya Lutfan. "Kasus mengerikan, bocah tanpa kepala."
Kemudian mereka bertiga langsung berbenah keperluan untuk di sana. Tak lupa Gus pun memasukkan alat rekamannya ke dalam tas dan juga beberapa buku. Hingga ketika selesai membereskan barang, saat itu juga mereka langsung berangkat ke rumah Bambang. Ya, dia adalah Husain Ibrahim. Dia merupakan salah satu pemuka agama di pondok tersebut, sekaligus merupakan seorang penulis buku. Saat ini Gus Husain berusia 31 tahun, yang dimana ia telah melalui banyak perjalanan di hidupnya, serta telah banyak membantu orang-orang. Beberapa karya tulis Husain pun telah banyak tercipta. Syair-syair yang ia lantunkan pun telah banyak terdengar. Ya, begitulah beberapa pengenalan tentang sosok Husain Ibrahim, karena Husain Ibrahimlah yang telah membagikan cerita ini. Berjam-jam mereka di perjalanan, sampai pada akhirnya mereka semua tiba di rumah Bambang. Mereka langsung menemui Bapak dan Adam untuk berkenalan dengan Gus Husain. Saat bertemu Gus Husain, tatapan mata Bapak terlihat begitu menginginkan keluarganya baik-baik saja. Gus Husain juga meminta izin untuk menulis dan merekam kisah ini sebagai karyanya. Dengan senang hati, Bapak dan Adam izinkan. Sore itu mereka berkumpul di meja makan, termasuk Bambang. Bambang terlihat kurus dan pucat, duduk di salah satu kursi meja makan itu. Gus Husain satu persatu mengeluarkan peralatan yang ia butuhkan serta alat rekam miliknya. Adam berdiri di samping Bambang, sembari memegang bahu adiknya. Gus tersenyum menatap Bambang lalu berkata, "Ceritakan apa yang mau kau sampaikan. Karena dengan cerita itu, saya bisa mengetahui beberapa detail kecil yang mungkin bisa menjadi jawaban." Tanpa berlama-lama, Gus Husain langsung menyalakan alat rekamnya dan mulai berbicara. "Hari ini, tanggal 21 Agustus tahun 2007, saya bersama seseorang yang telah mengalami berbagai ancaman dari sesuatu yang jahat." Gus Husain menatap Bambang kembali lalu bertanya, "Sudah siap?" Bambang menunduk lalu ia pun menjawab dengan suaranya yang terdengar lemas, "Sudah, silahkan." Tanpa mengangkat kepalanya sedikit pun, Bambang menghela nafas dan mulai bercerita. "Nama saya Bambang Atmaja. Usia saya 18 tahun. Sekarang kaki kanan saya patah. Kulit badan saya banyak goresan luka cakaran. Dan saya beberapa kali memuntahkan lintah yang bercampur dengan darah. Saya mengalami hari-hari yang sangat mengerikan. Ada sesuatu yang mengincar saya. Dan sesuatu itu telah bersarang di dalam tubuh saya. Saya tidak tahu dari mana dia datang. Tapi yang jelas dia akan terus ada sampai saya mati. Lihat beberapa lubang di kulit saya ini. Terkadang beberapa lintah keluar dari situ." Suara Bambang bergetar ketakutan. "Kaki kanan patah setelah dia lempar dan menyiksa saya." "Siapa yang melakukan semua itu?" "Dia," jawab Bambang dengan penuh ketakutan. "Kapan pertama kali kamu lihat dia?" "Pada saat hari ke-7 kepergian ibu." "Seperti apa sosoknya yang kau lihat?" "Sosoknya seperti ibu." "Ibu?" "Iya, tubuhnya juga dibungkus kain kafan. Tapi aku yakin itu bukan ibu." "Memang itu bukan ibu," kata Adam. Bambang melanjutkan bicaranya. "Semenjak sakit ibu semakin parah, aku dan bapak lihat ada banyak sekali bunga Kamboja yang tidak tahu dari mana datangnya. Bunga Kamboja tersebut seolah-olah adalah media untuk mencelakakan kita." "Apa yang membuat kamu berpikir kalau bunga Kamboja itu adalah media untuk mencelakakan kalian?" "Karena aku masih ingat kejadian yang beberapa hari yang lalu. Waktu itu Bang Adam melihat ada seseorang yang datang ke rumah ini. Lalu dia menaburkan bunga Kamboja di halaman rumah kita. Setelahnya kejadian mengerikan malam itu pun terjadi." "Kamu masih ingat siapa dia?" Bambang mengangkat kepalanya, lalu menatap orang-orang dengan penuh ketakutan. Kata Bang Adam, "Dia adalah Andri, anaknya Bu Ratih." Mendengar itu sontak membuat bapak terkejut. "Opo? Andri?" "Iya, Adam lihat sendiri pak, itu Andri anaknya Bu Ratih," ucap Adam dengan kesal. Bapak pun tidak percaya pada hal tersebut. "Gak mungkin itu Dam." "Tapi Adam serius pak, lihat sendiri." "Wah, ngarang kamu ini Adam. Lagi pula untuk apa Andri melakukan hal yang aneh seperti itu?" "Untuk apa juga Adam bohong pak," kata Adam. "Lagian kalau itu memang Andri,
pasti juga nggak akan ada hubungannya sama ini. Mungkin Andri cuma iseng-iseng saat itu. Bambang juga tahu sendiri kan kalau Andri itu anak yang nakal. Kata bapak, Pak, rumah Bu Rati itu lumayan jauh loh dari sini. Jadi untuk apa dia sampai datang malam-malam ke sini? Cuma karena iseng-iseng, kata Adam. Bapak tahu ya Adam, dari awal kamu itu udah kelihatan tidak suka kan sama Bu Rati. Tapi yang tidak gini juga ya Adam. Pak, waktu malam kejadian itu Bapak juga lagi di rumah Bu Rati kan? Tanya Adam. Iya, tapi Andri saat malam itu dia lagi pergi sama kakaknya ke alun-alun kota. Mendengar bapaknya yang terus tidak percaya membuat Adam kehabisan kata-kata. Sudah, tenang, kata Lutfan. Dalam perdebatan itu, tiba-tiba hidung Bambang mengeluarkan darah. Bambang, ucap bapak sembari menghampiri Bambang. Jiwa Bambang seketika berganti dengan sesuatu yang merasuki tubuhnya. Bambang tertawa melihat orang-orang itu. Merasa itu bukan Bambang lagi, Gus Husain langsung bertanya, siapa Anda? Sosok itu terus tertawa terbahak-bahak, hingga perlahan pun dia mulai menjawab, siapa saya? Siapa? Tanya Gus Husain kembali. Saya adalah utusan seseorang untuk menjemput Bambang Atmaja, untuk menjemput Adam Atmaja dan Guntur Atmaja, jawab Bambang sambil terus-terusan tertawa. Siapa yang menyuruh kamu? Dia adalah seorang yang jauh dari agama. Lalu dia ingin keluarga Atmaja mati menderita. Siapa dia? Sosok yang merasuki Bambang pun hanya tertawa. Kemudian Gus mengeluarkan sebotol kecil air doa. Kemudian Gus Husain pun menyipratkan air tersebut kepada Bambang. Bambang langsung berteriak kesakitan. Lalu ia berkata kembali, kau akan tahu kalau mereka sudah mati satu persatu. Kemudian sosok tersebut langsung berganti kembali menjadi diri Bambang yang asli. Bambang tak sadarkan diri. Gus Husain menghela nafas dan berkata, malam ini kita lakukan ruqyah pengusiran setan Bambang Atmaja. Malam pun telah tiba. Hujan perlahan mulai turun di perkampungan tersebut. Bambang masih berada di kamarnya bersama Adam, karena mereka masih menunggu Gus Husain sedang mempersiapkan beberapa hal untuk pengusiran setan di tubuh Bambang Atmaja. Selain itu juga, petir pada malam itu juga bergemuruh cukup kencang. Adam yang sedang menjaga Bambang di kamar, ia pun sembari mendengar lagu radio. Dengan lemas, Bambang berkata kepada Adam, Bang, jangan nyalain radio, ucap Bambang. Kenapa? Bambang menatap Adam lalu menjawab, mending Bang Adam ngajiin aku aja. Mendengar itu Adam sedikit bingung. Lah, kamu kan orang hidup dan bukan orang meninggal, jadi gak usah lah minta di ngajiin segala. Terus tiba-tiba perut Bambang terdengar suara kelaparan. Krucuk-krucuk. Adam langsung peka. Kamu lapar? Bambang mengangguk dan mengiyakan itu. Ya udah, abang ambilin makan dulu ya. Adam langsung berjalan keluar kamar dan menuju dapur. Rumah pada malam itu sangat sepi, karena bapak juga sedang membantu Gus Husain mencari daun sidr atau daun bidara untuk ruqyah. Adam berjalan menuju dapur, sembari terus-menerus mendengar petir yang bergemuruh. Adam mengangkatkan sup di panci. Sembari menunggu itu, tiba-tiba Adam melihat beberapa jendela terbuka dengan gorden yang terus tertiup angin. Adam langsung berjalan menuju ke arah jendela tersebut dan mulai menutupnya satu persatu, hingga sampailah di jendela yang terakhir. Namun saat Adam ingin menutupnya, kedua mata Adam seketika tertuju pada sesuatu yang sedang berdiri di halaman rumahnya. Sesuatu itu adalah sesosok pria menggunakan jubah hitam dan penutup wajah. Pria tersebut berdiri di tengah derasnya hujan, sembari menjinjing sekeranjang bunga kamboja di tangannya. Setelahnya pria itu menatap Adam dan melambaikan tangannya kepada Adam seperti menandakan sesuatu. Pria itu mulai menebarkan bunga kamboja di halaman rumah Adam. Adam yang melihat itu, ia pun langsung bergegas keluar rumah menjumpai pria tersebut. Alangkah kesalnya Adam ketika melihat pria itu sudah tidak ada lagi di halaman rumahnya. Adam berteriak saat itu juga, tanpa peduli tubuhnya basah. Woi, siapa lo?
teriak Adam dengan penuh kekesalan. "Keluar bangsat!" Petir terus bergemuruh menyelimuti amarah Adam. Tak lama kemudian, Bapak, Gus Husain, Lutfan, dan Raden datang. Mereka terkejut melihat Adam yang kebasahan di halaman rumahnya. "Adam?" panggil Bapak sembari memberikan payung. "Kenapa Adam?" ucap mereka yang begitu panik melihat Adam. Adam lihat ada orang masuk ke halaman rumah ini. Dia tebari rumah ini dengan bunga kamboja lagi. "Siapa dia, Adam?" "Adam nggak tahu, Pak, karena dia pakai jubah dan penutup kepala." Semuanya berusaha menenangkan Adam. Lalu mereka pun masuk ke dalam rumah dan mulai menyiapkan segala hal untuk ruqyah. Gus Husain menyiapkan 7 lembar daun bidara yang dihaluskan. Kemudian ia taruh di air dalam gelas. Bapak membawa Bambang untuk didudukan di ruang depan. Lalu mereka semua pun memulai proses ruqyah pengusiran setan tersebut. Gus Husain mulai membacakan ayat-ayat suci Al-Quran kepada Bambang. Bambang yang semula biasa saja, perlahan kini bereaksi. Beberapa jari Bambang bergerak dan bergetar. Tatapan Bambang perlahan mulai berbeda. Gus Husain terus membacakan ayat-ayat Al-Quran, hingga Bambang pun berteriak. "Ah!" Setan yang berada di dalam tubuh Bambang berteriak. Tubuh Bambang semakin bergetar. Gus Husain pun selesai membacakan ayat-ayat Al-Quran, namun tubuh Bambang masih terus bergetar. Kemudian Raden membacakan ayat-ayat Al-Quran ke dalam air daun bidara tadi. Bambang yang sedang duduk seketika badannya bergerak kaku dan perlahan berubah posisi seperti ingin menerkam. Jari telunjuk Bambang yang bergetar langsung menunjuk Gus Husain dengan amarah. "Jelaskan, siapa kamu?" "Aku adalah iblis yang datang untuk menjemput keluarga Atmaja satu persatu ke neraka," ucap Bambang yang kerasukan. "Kau tidak akan bisa bawa mereka, karena mereka orang yang bertakwa," ucap Lutfan. Mendengar itu Bambang tertawa terbahak-bahak. Lalu tiba-tiba suara Bambang berubah menjadi suara wanita. Ia berkata dengan senyuman dan tatapan tajam melihat ke arah Bapak. "Pak Guntur, kapan sampean datang ke rumahku lagi? Lalu kita lagi bersama, kita bersinah lagi yuk." Hah? Suara Bambang yang berbicara seperti itu menyerupai suara Bu Ratih. "Pak Guntur, kenapa diam saja sayang?" Pak Guntur tidak bisa berkata apa-apa lagi. Adam terlihat sangat marah kepada bapaknya. "Apa maksud dia, Pak?" "Istighfar Adam, jangan terhasut oleh segala kata-kata dia," kata Gus Husain. Bambang tertawa kembali, sembari menoleh ke arah Adam. Adam sok suci," kata sosok yang merasuki Bambang. "Siapa yang mengirimmu wahai iblis?" ucap Gus Husain. Tetapi iblis yang merasuki Bambang itu masih saja fokus kepada Adam dan membicarakan dosa-dosa Adam. "Adam, pekerjaanmu di sana adalah menjadi budak yang terus memaksa orang-orang miskin melakukan perbuatan dosa karena uang. Adam, kau tak akan seberapa dosanya dirimu?" Bambang yang kerasukan terus tertawa mengejek Adam. Kali ini menghasut melalui Adam. "Apa maksud dia, Adam?" ucap Bapak kepada Adam. Lalu Bambang menatap kembali Gus Husain sembari tersenyum menghina mereka. "Itu yang kau sebut bertakwa, Husain?" kata Bambang. Raden memberikan air bidara itu kepada Gus. Kemudian Raden dan Lutfan pun memegangi Bambang. Gus langsung meminumkan air bidara tersebut kepada Bambang. Raden dan Lutfan berusaha memegangi sekeras mungkin supaya Bambang tidak berontak. Air bidara itu dengan paksa akhirnya bisa masuk ke dalam mulut Bambang. Bambang berteriak dan kemudian muntah. Tiba-tiba listrik di rumah Bambang padam kembali tanpa sebab. Hujan pun semakin deras dan suara petir yang terdengar terus bergemuruh semakin menambah kekelaman pada malam itu. "Bapak," ucap Adam dengan penuh ketakutan. "Iya Bang." "Lampunya kenapa lagi sih Pak?" "Kalian tenang, jangan takut. Terus beristighfar dan meminta pertolongan Allah," ucap Gus Husain. "Saya cari penerangan dulu Gus," kata Raden. Raden pergi ke asramanya untuk mengambil senter, karena rumah Bambang pada saat itu begitu gelap dan sulit untuk melihat apa-apa. Saat petir bergemuruh dan sekilas menerangi ruangan tersebut, mereka terkejut karena melihat Bambang hilang. "Astagfirullah, Bambang kemana?" kata Adam. "Ya Allah Bambang." "Kalian usahakan tenang ya,"
ucap Gus Husain. Petir pun bergemuruh kembali, dan di tengah-tengah cahaya gemuruh itu, Gus Husain melihat sosok tinggi besar di ruang menuju ruangan TV. Sosok tersebut berwarna merah pekat, memiliki 3 tanduk di kepalanya. Sosok tersebut langsung hilang ketika cahaya petir tidak lagi meneranginya. Setelah melihat itu, Gus Husain pun mengambil tindakan. Ia langsung pergi mencari Bambang dengan hanya diterangi cahaya petir. "Lutfan, kamu tunggu di sini sama Pak Guntur dan Adam," kata Gus Husain. "Baik Gus," jawab Lutfan. Gus langsung mencari Bambang. Gus Husain berjalan menuju ke ruang TV, tempat sosok bertanduk tadi, sembari meraba benda dan dinding karena gelap. Gus Husain tetap berusaha melihat ke arah sekitarnya, walaupun hanya dikilati oleh cahaya petir. "Bambang?" sahut Gus Husain. Lutfan, Adam, dan Bapak masih berada di ruang depan menunggu Gus kembali. "Jangan lupa kalian harus terus berdoa, meminta pertolongan Allah," kata Lutfan. Adam dan Bapak mengangguk. Selang beberapa menit kemudian, Raden datang dengan membawa beberapa senter dari asrama. "Sekarang cepat kamu cari Gus, kasih beliau senter," kata Lutfan. Raden langsung mencari Gus di rumah itu, dan kemudian Raden pun melihat Gus sedang berdiri di tengah-tengah ruang TV sembari menatap sesuatu. "Gus," ucap Raden. Gus Husain menengok ke arah Raden. "Den, sini senternya." Raden langsung berlari mendekati Gus dan memberikan senternya. Di saat itu, Gus Husain seperti melihat sesuatu kembali. "Gus, lihat apa?" tanya Raden. Lalu Gus langsung menyoroti sebuah lorong menuju gudang dengan senter. Di lorong tersebut terlihat Bambang sedang berdiri menatap Gus dan Raden. Salah satu tangan Bambang berada di belakang badannya, seolah sedang menyembunyikan sesuatu. Gus terus menyoroti Bambang dengan senter. Tiba-tiba tangan Bambang yang sedang menyembunyikan sesuatu, ia pun perlihatkan. Di situ Bambang memegang sebuah pisau, dan kemudian ia langsung berlari ke arah Gus dengan niat ingin membunuh Gus Husain. Gus langsung membacakan doa yang membuat tubuh Bambang menjadi kaku serta tidak bisa bergerak. "Astagfirullah Gus," sahut Raden. Sosok itu sekarang tidak sepenuhnya memegang tubuh Bambang. Bambang menjatuhkan pisaunya karena jarinya satu persatu mulai tidak bertenaga. "Cepat, kau ambilkan daun bidara lagi, lalu bacakan doa," kata Gus. Raden langsung menghampiri Lutfan di ruang depan. "Saya butuh daun bidara lagi, cepat," kata Raden. Lutfan menyiapkan daun bidara lagi, kemudian ia bacakan dengan doa. "Di mana Bambang?" kata Bapak. "Bambang ada di ruang TV dekat lorong, Pak," jawab Raden. Pak Guntur pun langsung bergegas menghampiri Bambang. Lutfan yang baru saja selesai membacakan doa, lalu ia pun berikan air tersebut kepada Raden. Raden segera menghampiri Gus kembali. Lutfan dan Adam juga ikut bergegas ke sana. Di sana Bapak terlihat ketakutan dengan semua ini. Gus terus membacakan doa supaya mengunci pergerakan sosok tersebut. Tubuh Bambang yang kaku tiba-tiba bergerak patah-patah dan memuntahkan bunga Kamboja. Kali ini, bunga Kamboja yang Bambang muntahkan adalah bunga busuk. Raden pun datang, segera memberikan air bidara itu kepada Gus. Dan di saat itu juga Gus Husain langsung dengan penuh keyakinan menyiram tubuh Bambang dengan air daun bidara tersebut. "Allahu Akbar," ucap Gus sembari menyiram tubuh Bambang. Tubuh Bambang yang terkena air bidara perlahan membuat kulitnya mengelupas dan mengeluarkan asap. Bambang berteriak penuh penyiksaan, menatap penuh kebencian kepada orang-orang di ruangan tersebut, khususnya kepada Gus Husain. Gus Husain, Lutfan, dan Raden terus membacakan doa yang membuat sosok di dalam tubuh Bambang terus kesakitan. "Ampun," teriak sosok yang merasuki Bambang. Petir terus bergemuruh, mengiringi teriakan Bambang Atmaja, hingga sosok yang telah lama bersarang di dalam tubuh Bambang pun perlahan mulai menghilang. Bambang perlahan jatuh tersungkur, dengan sangat lemas tak berdaya. Air mata Bambang pada saat itu jatuh menetes dan mulai mengucapkan istighfar. "Astagfirullah," kata Bambang dengan sangat lemah tidak berdaya. Mata Bambang memerah karena tak kuat menahan sakit lemah. Rupanya teror pada malam itu ternyata belum berakhir, karena di saat itu jugalah semua kejahatan mulai terbongkar. "Bambang!" teriak Bapak dan Adam. Bapak dan Adam langsung menghampiri Bambang. Bambang yang lemah pun menangis di pelukan bapaknya dan Adam. Di tengah situasi yang chaos pada malam itu, Gus melihat kembali sosok bertanduk tadi. Sosok itu menatap Gus Husain dengan penuh kebencian. Gus yang melihat itu, ia segera mencari tahu siapa yang mengirim sosok tersebut.
Saya ingin berkomunikasi denganmu lebih lanjut, kata Gus kepada sosok itu. Sosok bertanduk itu menggelengkan kepalanya, seolah enggan menuruti keinginan Gus. Kalau kamu tidak mau, maka kamu akan lebih tersiksa melebihi tadi, ancam Gus. Karena takut, sosok tersebut akhirnya menuruti perkataan Gus. Sosok tersebut perlahan masuk ke dalam tubuh Lutfan sebagai mediator yang mengizinkan sosok tersebut masuk. Lutfan yang dirasuki, ia mulai menggeram dan menatap dengan tatapan tajam. Suara Lutfan pun berubah menjadi sangat serak. Kemudian ia berkata dengan marah, "Kau gagalkan apa yang telah tuanku perintahkan sejak lama," kata Lutfan yang kerasukan. "Siapa yang menyuruhmu?" tanya Gus Husain. Lalu dengan terpaksa, sosok tersebut pun menjawab, "Dia adalah Teguh, anak pertama dari Ratih." Mendengar jawaban itu, membuat Bapak dan Adam benar-benar sangat terkejut dan tidak menyangka. "Apa? Teguh?" tanya Bapak. "Teguh kan temannya Rizky, Pak," tanya Adam dengan sangat ketidaksangkaannya. "Demi Allah, selama ini Bapak tidak pernah tahu kalau Teguh itu anaknya Bu Ratih. Karena selama Bapak ke rumah Bu Ratih pun, dia selalu pergi dengan Andri. Bahkan Bu Ratih juga tidak pernah cerita siapa saja anaknya," kata Bapak. "Ya Allah, Pak, Teguh kan yang pergi sama Rizky ke kota," kata Adam. Kemudian sosok itu berkata lagi, "Teguh hanyalah sosok budak, karena dalang sesungguhnya adalah Ratih," kata Lutfan yang sedang dirasuki. Untuk mengingatkannya, sosok Teguh ini awal kepergian Rizky ke kota itu, Rizky pergi bareng sama Teguh, sampai akhirnya Rizky hilang begitu saja tanpa kabar. Kita lanjut. Pada malam itu, Bapak benar-benar tidak menyangka dengan apa yang menjadi pertanyaan selama ini terjawab. Ratih dan Teguh, anaknya, ingin melihat keluarga Atmaja mati menderita, kata sosok itu lagi. Kemudian sosok itu pergi meninggalkan tubuh Lutfan dengan beberapa kalimat terakhir. "Aku akan mencari tuan baru, karena kalian telah menjadikan aku sebagai pengkhianat kepada tuan lamaku," ucap sosok itu. Kemudian sosok itu pergi meninggalkan tubuh Lutfan. Dan semua orang di sana melihat sosok bertanduk itu berlari ke dalam kegelapan sembari tertawa dan pada akhirnya menghilang. Bapak sangat dipenuhi dengan kemurkaan pada Ratih dan anaknya. Bapak pun langsung bergegas pergi ke rumah Ratih. Bapak menyalakan motornya tanpa peduli hujan sangat deras. Supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, Lutfan dan Raden pun tetap di rumah menjaga Bambang. Bapak terus mengendarai motornya dengan penuh amarah di bawah derasnya hujan. Sesampainya di rumah Ratih, Bapak langsung menggedor pintu Ratih. "Bajingan, keluar sekarang juga, metu!" teriak Bapak sembari menggedor pintu Ratih. Ratih yang tidak juga keluar membuat Bapak dengan emosi mendobrak pintu rumahnya. Ketika Bapak membuka pintu rumah Ratih, suasana di dalam terasa sangat berbeda. Tiba-tiba Bapak merasakan ketenangan yang merasuki begitu saja dan membuat Bapak meredam emosinya. Gus Husain dan Adam yang kehilangan jejak Bapak, mereka kebingungan karena tidak tahu rumah Bu Ratih. Sementara itu perlahan Bapak mulai berjalan memasuki setiap ruangan rumah Bu Ratih dengan diiringi sebuah lagu klasik dari Piringan Hitam, hingga akhirnya Bapak melihat Ratih sedang duduk santai di atas kasur dengan menggunakan kebaya merah. Perlahan Ratih mulai melirik ke arah Bapak sembari tersenyum. Bapak tidak bisa berkutik sedikit pun, seolah-olah Bapak lupa tujuan Bapak datang, kesirep. Ratih tersenyum kepada Bapak lalu berkata, "Istrimu Asih yang mulai duluan, Pak," ucap Ratih sembari tersenyum. Mendengar itu, Bapak tampak bingung. "Apa maksudmu?" tanya Bapak. Ratih yang tampak tenang dan merasa tidak berdosa sedikit pun ia menjelaskan, "Kamu kan tahu, dari dulu Asih tidak pernah suka dengan kehadiranku di sekolah itu. Apalagi saat Asih tahu kalau aku jadi selingkuhanmu pada saat itu, sehingga buat dia semakin benci dengan aku." "Lalu?" tanya Bapak. "Lalu tanpa pernah aku bilang sedikit pun ke kamu, aku telah mengandung anakmu dari hasil hubungan terlarang kita." Bapak terkejut mendengar pengakuan Ratih. "Dan anakmu itu adalah Teguh," ucap Ratih. "Apa? Teguh? Oh, berarti ini sebelum kejadian ini tuh udah selingkuh ya bapaknya Bambang ini sama Bu Ratih. Oh, jauh sebelum hari cerita ini tentang ibunya meninggal itu ya." Ratih tersenyum dan mengiyakan hal tersebut.
Lalu tanpa kamu ketahui juga, istrimu Asih dia telah melakukan kesalahan besar, kata Ratih lagi. Kesalahan apa? Tanya bapak. Dia telah bersekutu dengan setan untuk membuat aku dan juga Teguh hidup menderita, jawab Ratih. Apa? Tidak mungkin Asih melakukan hal tersebut, ucap bapak. Dan sekarang adalah waktunya aku untuk membalaskan penderitaanku selama ini bersama Teguh. Kau tidak akan bisa, Ratih. Awalnya memang aku tidak bisa, Guntur, karena kau telah didik anak-anakmu dengan penuh iman. Tapi sekarang, ketika ketidaktaatan sudah kalian lakukan, maka disitulah celah setan masuk melalui celah-celah dosa, ucap Ratih sembari tersenyum puas. Aku tidak menyangka kau seperti ini, Ratih, kata bapak. Ratih menertawakan bapak dengan begitu puas, karena keluarga Atmaja sudah menderita. Tiba-tiba sosok berjubah hitam yang memakai topeng datang menghampiri Ratih. Sosok itu kemudian membuka topengnya. Ya, dia adalah Teguh. Bapak tampak sedih ketika melihat Teguh, hingga bapak meneteskan air mata. Teguh tersenyum kepada bapak kandungnya dan berkata, "Kita bisa menjadi keluarga lagi, Pak," ucap Teguh sembari tersenyum. Namun, kata-kata yang bapak keluarkan saat itu bukanlah jawaban yang Teguh inginkan. Bapak berkata, "Di mana rizkiku?" Mendengar jawaban bapaknya, seketika raut wajah Teguh berubah menjadi datar dan tidak senang. Begitu juga dengan Ratih. Ratih terlihat tidak senang dengan jawaban bapak. Kemudian Ratih berkata, "Inilah yang membuat kita bersekutu dengan setan. Karena segala hal yang kau lakukan itu telah membuat kami murka," ucap Ratih. Tiba-tiba Ratih mengeluarkan sebuah boneka santet dari balik kain yang ia gunakan, di mana di boneka tersebut telah ditujukan untuk melukai bapak. "Tadinya selama ini aku tahan untuk tidak melukai dirimu, Guntur. Tapi malam ini kau telah lukai hati anakmu," ucap Ratih. Ratih langsung memegang kaki boneka tersebut dan mematahkannya. Kaki bapak yang Ratih tuju seketika patah. Bapak terjatuh ke lantai sembari berteriak kesakitan. Ratih dan Teguh tidak tertawa sedikit pun karena begitu marah dengan bapak. Ratih berkata kembali, "Ini kesempatan terakhirmu, Guntur. Kalau kau bersedia untuk mengikuti kemauanku dan Teguh, maka kau akan selamat dan hidup bahagia bersama kita," bujuk Ratih. Bapak tak menjawab sedikit pun. Kemudian Ratih mematahkan tangan kiri bapak. "Tangan inilah yang telah menodai diriku, Guntur." Krek. Bapak yang sudah sangat goyah, penuh dengan keburukan, serta tidak bertaubat, ia pun menerima apa yang mereka inginkan. "Baiklah, aku terima apa yang kalian inginkan," ucap bapak. Ratih dan Teguh tersenyum. Kemudian Ratih menyuruh Teguh untuk mengambil sekeranjang bunga Kamboja. Lalu bunga Kamboja tersebut Ratih taburkan di atas kasurnya. Teguh bersama Ratih menggotong bapak ke atas kasur. Setelahnya Teguh pun keluar meninggalkan bapak dan Ratih berdua. Bapak yang hanya berdua bersama Ratih. Perlahan Ratih mulai membuka kebaya merah yang ia gunakan. Ratih juga membuka pakaian bapak yang basah terkena hujan. Dengan diiringi musik klasik yang masih menyala di piringan hitam gramofon, mereka berdua melakukan perbuatan terlarang kembali. Sementara itu di sisi lain, Gus Husain dan Adam akhirnya menemukan rumah Bu Ratih setelah bertanya ke seorang warga. Rumah Bu Ratih yang jauh dari pemukiman membuat mereka kesulitan mencari. Walaupun dulu bapak pernah bercerita tentang rumah Bu Ratih, tetapi untuk nyatanya Adam masih bingung. Gus Husain dan Adam melihat pintu rumah Bu Ratih terbuka. Adam tanpa pikir panjang, ia langsung masuk ke dalam. "Adam," sahut Gus Husain yang panik melihat Adam masuk. Adam menyusuri rumah Bu Ratih dan mencari bapaknya. Gus Husain berusaha menenangkan Adam. Lalu di tengah-tengah pencarian, tiba-tiba Adam melihat Andri sedang berdiri menghadap ke sebuah pintu berwarna merah. Adam yang melihat Andri, ia langsung menarik Andri dan menanyakan bapaknya. "Di mana bapak saya?" tanya Adam. Andri tampak ketakutan, sembari menggelengkan kepalanya. Gus Husain terus berusaha menenangkan Adam pada saat itu. "Adam, tenang. Kalau kamu mau ini semua selesai, lakukan dengan tenang," ucap Gus Husain. Andri yang tampak ketakutan tiba-tiba raut wajahnya berubah menjadi sedih. "Saya tidak tahu apa yang terjadi," kata Andri. "Kenapa waktu itu kamu lempari rumah saya dengan bunga Kamboja?" tanya Adam. "Aku disuruh ibu dan kakak melakukan itu," jawab Andri. "Lalu di mana bapak saya?"
Andri menggelengkan kepalanya lagi. Beberapa waktu kemudian Teguh pun datang menghampiri Adam dan Gus Husain yang sedang mendesak Andri. Andri segera mendekati Teguh dan berlindung kepada Teguh. Teguh tersenyum kepada Adam. Adam, seharusnya kita bisa jadi keluarga yang bahagia, kata Teguh. Apa maksudmu? Tanya Adam. Tapi berhubung ibumu tidak suka dengan hal itu, jadi sekarang ibumu tersiksa di alam kubur. Kata Teguh sembari tertawa. Apa maksudmu, Teguh? Teguh terus tertawa. Di mana Rizky? Jawab. Teguh tidak menjawab pertanyaan Adam. Semenjak Rizky pergi sama elu ke kota, dia nggak pernah kembali ke rumah. Kemana Rizky? Kamu udah apain dia? Tanya Adam dengan sangat marah. Untuk Rizky aku tidak tahu di mana. Karena semenjak beberapa waktu kami di kota, dia pun tahu siapa dan apa maksudku. Lalu setelahnya dia menghilang begitu saja, jawab Teguh. Adam tidak percaya apa yang Teguh katakan. Gak usah banyak bohong kamu, bangsat, teriak Adam sembari menonjok wajah Teguh. Teguh terjatuh, lalu hidungnya mengeluarkan darah. Mendengar ada keributan, Ratih dan Bapak langsung berhenti melakukan hal itu di kamar. Ratih memakai kembali bajunya dan pergi melihat hal tersebut. Teguh tertawa, walaupun hidungnya sudah mengeluarkan darah. Gus Husain berusaha menenangkan Adam lagi dan lagi. Adam, kalau kamu tidak tenang dan terus seperti ini, masalah ini tidak akan pernah selesai, kata Gus Husain. Ratih datang melihat itu dan menemui Adam serta Gus Husain. Namun alangkah terkejutnya Gus Husain ketika melihat Ratih yang memiliki sebagian wajahnya hancur, ditambah kulit tangannya yang mengeluarkan nanah. Pada saat itu Gus langsung berpikir, sepertinya ilmu hitam yang Ratih kirim kepada Bambang berbalik menghancurkan dirinya. Kalian datang kemari untuk apa? Untuk bapakmu? Tanya Ratih. Di mana bapak? Tanya Adam. Bapakmu tidak bisa kembali lagi Adam, karena dia memilih untuk tetap di sini bersamaku. Lepasin bapak. Ratih tertawa melihat keinginan Adam. Lalu Ratih pun mengeluarkan sekuncup bunga kamboja. Kemudian ia memakannya. Sambil memakan itu, Ratih seperti membacakan mantra. Gus Husain yang sadar akan hal itu, ia langsung membentengi dirinya dan diri Adam dengan ayat-ayat Allah. Rumah Ratih yang semula diam, seketika rumahnya bergetar. Barang-barang yang menggantung satu persatu jatuh ke lantai. Astagfirullah, ada apa ini Gus? Tanya Adam yang begitu panik. Bapak yang di dalam kamar juga merasa rumah itu berguncang. Dengan sadar, Bapak berusaha kembali memakai celananya. Kemudian ia merangkak keluar dari kamar itu. Ratih sepertinya meminta para jin dan setan untuk membuat Adam serta Gus Husain terkepung. Gus Husain yang berada di tempat itu, ia terlihat tetap tenang menghadapinya. Dari pandang mata Gus Husain, ia melihat banyaknya sosok jin dan setan mulai berdatangan satu persatu. Beberapa sosok tersebut terlihat sama satu sama lain. Tubuhnya besar dan hitam, memiliki taring tajam, serta jari kukunya begitu panjang. Sosok itulah yang Gus lihat banyak. Selain itu, Gus Husain juga melihat sekumpulan pocong datang mengepungi area luar. Sepertinya Ratih adalah penganut ilmu hitam yang memiliki banyak budak setan, kata Gus Husain. Adam juga melihat para sosok tersebut. Ratih berkata kepada Gus dan Adam, mereka akan menjemputmu Adam, kata Ratih. Tidak akan ada yang mampu menjemput Adam karena Allah sudah melindunginya, kata Gus Husain. Cuy, manusia sok suci. Sementara itu Bapak merangkak karena kaki dan tangannya yang patah. Dia merangkak ke arah pintu belakang. Bapak terus merangkak keluar menjauhi rumah tersebut, sampai akhirnya Bapak bertemu beberapa warga sedang lewat. Sementara itu Gus Husain berkata kepada Ratih, Allah akan hancurkan segala hal yang mungkar, seperti dirimu, para budak setan. Kemudian Gus membacakan ayat-ayat kembali. Saat itu Ratih mulai merasa panas. Kulit tangannya yang bernanah kini semakin banyak. Sementara itu di sisi lain warga terkejut melihat kondisi Bapak. Astagfirullah, kenapa ini Pak? Tanya warga. Tolong saya Pak, penghuni rumah ini menganut ilmu hitam, jawab Bapak. Kemudian pada malam itu juga warga pun melihat para sosok yang mengepung rumah Ratih. Warga sangat terkejut melihat itu. Kemudian warga membawa Bapak pergi. Tolong hancurkan apa yang mereka lakukan,
Bapak meminta tolong kepada para warga itu. Sementara itu tubuh Teguh juga merasakan panas. Kakinya juga seolah menempel ke lantai dan tidak bisa bergerak. "Bu, apa yang terjadi, Bu?" ucap Andri. Ratih yang sedang kesakitan, ia terus berusaha melawan. Ratih mencoba mendekati Gus dengan tenaganya, tetapi Ratih malah terpental ke belakang. "Ah!" teriak Ratih. Para sosok yang semula mengepung satu persatu mulai hangus menjadi asap. Gus Hussein terus meminta pertolongan Allah. Hingga beberapa waktu kemudian, para warga yang tadi pun datang mengajak warga-warga yang lain mendatangi rumah Ratih. Dengan penuh amarah, warga datang sembari membawa masing-masing obor di tangannya. Para warga masuk ke dalam rumah Ratih dan mulai membongkar segala isi rumah Ratih. Alangkah terkejutnya warga ketika masuk ke dalam sebuah ruangan khusus yang ternyata adalah tempat praktek ilmu hitam Ratih. Warga langsung membakar dan menghancurkan segala hal di dalam ruangan tersebut. Ratih yang merasa rumahnya didatangi warga, ia tidak bisa berbuat apa-apa karena semakin lemah. "Ini adalah waktunya kalian mengakhiri segala hal yang kau sesati," kata Gus Hussein. Ratih tampak penuh amarah. Lalu warga datang menghampiri Gus Hussein dan Adam untuk membawa keduanya keluar dari rumah Ratih. Ratih berteriak kepada para warga tersebut. "Bajingan!" teriak Ratih kepada para warga. Teguh terus berteriak karena kakinya tidak mampu bergerak. "Ibu, kita harus apa?" tanya Teguh. Tanpa mereka sadari, Andri berlari kabur dari rumah itu. Warga yang penuh amarah, mereka langsung membakar rumah Ratih pada malam itu juga. Rumah Ratih perlahan mulai dilalap oleh api. Ratih dan Teguh yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, mereka berdua akhirnya mati terbakar di dalam rumahnya sendiri. Kulit tubuh Ratih yang tadinya bernanah kini hangus terbakar. Dan kejadian pada malam itu adalah akhir dari segala kejadian yang mengerikan selama ini. Beberapa hari setelahnya, Bambang meninggal dunia karena daya tahan tubuhnya yang semakin melemah membuat dirinya tidak mampu bertahan hidup. Bambang meninggal pada hari Kamis tanggal 23 Agustus tahun 2007 saat dirinya sedang berada di rumah sakit menjalani perawatan medis. Tanggal 22 malam, Syekh sedang di perjalanan menuju rumah Bambang bersama seseorang. Namun ketika Syekh sampai pada tanggal 23 bersama seorang tersebut, Bambang meninggal dunia. Seseorang yang Syekh bawa itu sebelumnya berharap ingin bertemu Bambang lagi dalam keadaan semula. Tapi takdir berkata lain. Seseorang itu, dia hanya bisa pasrah dan menangis melihat Bambang dimakamkan. Ya, seseorang yang Syekh bawa itu adalah Rizky Atmaja, anak kedua dari Bapak Guntur yang telah lama menghilang tanpa kabar sedikit pun. Singkat cerita, selesai pemakaman Bambang, Syekh mendampingi Rizky untuk menjelaskan semuanya kepada Bapak dan Adam. Untuk pertama kalinya lagi Bapak melihat Rizky setelah sekian lama tidak melihatnya. Bapak langsung menangis memeluk anaknya yang alhamdulillah ternyata baik-baik saja. Karena selama ini Bapak mengira Rizky kenapa-kenapa. Rizky meminta maaf kepada bapaknya dan juga Adam. Lalu Rizky pun menjelaskan semuanya. Jadi saat itu awalnya kepergian aku ke kota adalah hal yang paling aku nantikan. Apalagi aku diterima kerja di salah satu tempat yang aku inginkan dari dulu. Rizky menghela nafas dan melanjutkan bicaranya. Tetapi semua penantian itu seketika berubah menjadi mimpi buruk ketika aku tahu siapa sebenarnya orang yang pergi bersama aku saat itu. Dia adalah Teguh, anak Bu Ratih yang ternyata anak bapak juga, kata Rizky. Mendengar itu Adam sangat terkejut. Anak bapak? Iya Adam, dia anak bapak. Bapak telah melakukan kesalahan dengan Ratih pada saat dulu, bahkan sekarang, jawab bapak dengan penuh penyesalan. Rizky melanjutkan pembicaraannya. Dia ternyata menyimpan banyak sekali kebencian dan dendam terhadap aku dan juga keluargaku. Sampai aku lihat sendiri, dia melakukan ilmu hitam untuk mencelakakan aku. Aku yang sudah tahu langsung pergi meninggalkan Teguh. Tapi ternyata itu semua tidak berakhir. Teguh terus mengirimi aku dengan berbagai teror gaib yang mengancam. Aku pun dipecat dari pekerjaan tanpa alasan yang jelas. Orang-orang di sekitarku juga seperti penuh kebencian. Lambat laun aku juga diusir karena tidak mampu membayar uang sewa di tempat tinggal baru. Sampai pada akhirnya karena kehendak Allah, aku bertemu Syekh di salah satu tempat di kota.
Pada saat itu Syekh melihat luka yang ada di tubuhku tidak biasa. Lalu aku bercerita semuanya pada Syekh tentang hal itu. Masya Allah, tabarakallah, Syekh pun membantu aku menghadapi ilmu hitam itu. Lalu Syekh mengajak aku untuk menjadi santrinya di pondok. Karena pada saat itu aku juga sudah tidak tahu harus kemana. Sembari pengobatan, aku terus belajar banyak hal di pondok bersama Syekh dan yang lain. Sampai ketika aku sembuh, aku mengetahui ternyata teror ilmu hitam itu datang menimpa keluargaku juga. Syekh yang mengetahui itu pun, beliau segera membantu keluargaku dengan meminta bantuan para ustadz untuk datang dan membantu Bambang. Beliau-beliau itu adalah Ustadz Lufan dan Ustadz Raden. Sampai hari ini, akhirnya semua teror itu telah berakhir. Aku sangat berterima kasih. Itulah yang Rizky jelaskan dengan mata yang berkaca-kaca, mengingat betapa baiknya Allah mengirimkan orang-orang seperti beliau semua untuk membantu Rizky dan keluarganya. Karena setelah semua kejadian itu, segalanya menjadi lebih baik lagi. Masing-masing dari mereka juga terus berusaha memperbaiki diri dan semakin memperkuat hubungannya dengan Allah. Gus Husain kembali membuat karyanya, namun untuk kejadian keluarga Bambang Atmaja, Gus Husain hanya menyimpan ceritanya untuk dirinya sendiri. Beliau merasa akan memberikan ceritanya suatu saat nanti, hingga akhirnya bertahun-tahun telah berlalu. Gus Husain yang semakin sepuh, beliau merasa sudah cukup untuk berkarya. Dan di bulan April tahun 2022, di pertengahan bulan Ramadan, saat itu penulis sedang menjalankan buka bersama dengan Gustafa, teman penulis. Kami buka bersama dengan teman-teman kami yang lain di rumah Gustafa. Gustafa yang merupakan anak dari Gus Husain, dia pun menceritakan tentang kejadian ini setelah beberapa waktu yang lalu sang ayah telah ceritakan. Kami yang penasaran pun meminta izin dengan hormat untuk Gus Husain ceritakan kembali kisah keluarga Bambang Atmaja. Dengan kebaikan hati beliau, Gus Husain mau menceritakan semua kisah Bambang Atmaja. Bahkan beliau juga mengajak kami ke ruang kerjanya untuk mendengarkan rekaman asli suara Bambang Atmaja. Mendengar dan melihat ulang kejadian Bambang Atmaja adalah suatu pengalaman baru untuk saya pribadi. Sampai saya pun meminta izin kepada Gus untuk menceritakan kembali kisah pengusiran setan Bambang Atmaja di sosial media. Karena Gus merasa, untuk apa ia simpan cerita ini sendirian? Beliau akhirnya mengizinkan saya untuk kembali menulis cerita tentang Bambang Atmaja, yang jelas dengan versi tulisan penulis yang masih sangat jauh dari kata bagus dan rapi. Mohon maaf jika banyak kesalahan atau ketidakpahaman alurnya. Semoga teman-teman bisa mengambil kebaikan dari apa yang telah disampaikan. Mas Andi Putrana mengucapkan terima kasih ya, penulisnya, untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk menyimak. Dan Tony FS juga terima kasih ya buat teman-teman. Terima kasih juga Mas Sandi Putrana. Sebelum saya tutup, Summa ila ruhi Bambang Atmaja dan ibunya ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa walidayya amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya, tetap di Tony FS. Terima kasih teman-teman sudah menyimak di sini. Alhamdulillah.